Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah debut pertamanya di depan televisi, Avril mulai dibicarakan oleh banyak orang, terutama ketika mereka bertemu dengan Avril secara langsung. Avril sebenarnya merasa jika semua ini masih sangat membebaninya karena belum lama ini ia masih seorang pegawai biasa di salah satu tos serba. Tapi sekarang Avril harus mengikuti arahan Adrian dan bekerja keras sebagai calon saintes meskipun tidak yakin apakah ia bisa mencapai pencapaian yang besar. Avril yang saat ini ingin mengunjungi rumahnya untuk mengunjungi orang tuanya, rupanya membuat ibunya terkejut karena tidak memberikan kabar jika Avril akan pulang. Seseorang kemudian mengatakan jika mereka sangat beruntung karena Avril sudah datang dengan sendirinya tanpa harus diundang. Pria itu menyapa Avril karena sudah lama mereka tidak bertemu dan terlihat suasananya tidak baik-baik saja. Malahan mereka terlihat seperti orang licik yang ingin mencari keuntungan pribadi. Avril dengan wajah yang sangat tidak nyaman merasa sangat terganggu dengan kehadiran orang-orang yang berada di depannya. Pria itu adalah paman Avril yang terlihat memasang wajah bahagia, namun sangat terlihat jelas jika itu hanyalah topeng saja. Bahkan bibi Avril dengan wajah sombongnya berani mengomentari barang Avril yang sangat mahal. Begitu juga dengan anak-anak mereka yang ikutan membicarakan barang Avril yang mahal. Mereka menyinggung jika Avril sangat sombong karena sudah menjadi kandidat seorang saintes dan sangat dibangga-banggakan oleh orang tuanya. Avril menanyakan kenapa kerabatnya tiba-tiba datang berkunjung, padahal biasanya mereka bertingkah seperti orang asing yang tidak mengenal mereka. Jujur saja, admin ketika melihat wajah kerabat Avril, rasanya sudah pengen nampol saja. Udah numpang jadi tamu, tapi nggak ada sopan-sopannya. Paman Avril mengatakan jika hidup Avril selama ini sangat sulit. Jadi ia datang kemari mengumpulkan semua keluarga untuk membantu Avril dan mengajukan bisnis baru. Para kerabat Avril sangat percaya jika bisnis ini pasti akan sukses besar jika semua orang mengetahui bahwa bisnis ini didukung oleh Avril yang merupakan saintes, dan pengawal Avril rasa jika ini sudah bukan bisnis yang etis lagi. Ibu Avril mengatakan tidak perlu mengikuti rencana konyol mereka, dan kerabat Avril malah protes kenapa tidak mau. Tapi ayah Avril mengatakan itu terserah Avril karena dia sendiri bisa melakukannya tanpa bantuan mereka. Ibu Avril juga setuju karena tak ingin paman Avril menjual nama anaknya demi keuntungan pribadi mereka, dan ia tak akan membiarkan itu terjadi. Wajah sombong paman Avril mengatakan tidak ada untungnya punya kerabat seperti Avril, dan anak paman Avril mengatakan harusnya mereka bersyukur kerabatnya mau membantu Avril karena mereka melakukan ini demi kebaikan Avril sendiri. Ayah Avril kemudian mengungkit jika 4 tahun lalu mereka menutupi utang sebagai deposit dan kabur meninggalkan mereka. Tapi paman Avril malah meminta maaf dengan wajah tidak tulus dan mengejek sambil mengatakan kini mereka mau menembusnya. Ayah Avril mengatakan jika mereka menyesal, harusnya mereka membantu ketika dalam situasi sulit karena utang. Dan ia yakin jika keluarga paman Avril sedang hidup baik di wilayah lain setelah kabur. Dengan wajah sombong dan layak dipukul, paman Avril menghela nafas sambil berkata jika mereka sebenarnya tidak ingin melakukan bisnis ini, tapi mereka masih ingin membayar hutangnya. Terlebih, paman Avril menyalahkan ayah Avril karena tidak memeriksa insiden deposit itu dengan baik. Meskipun itu adalah kesalahan dirinya dan para ipar, jadi ayah Avril tidak boleh terlalu marah padanya. Tapi paman Avril mengatakan jika ia rela disalahkan dan mengatakan sebaiknya mereka melupakan kesalahan masa lalu karena utang. Lagi pula mereka ini adalah keluarga.
Everil yang sudah muak ingin semua kerabatnya pergi karena ia tidak ingin berurusan dengan mereka lagi. Dan sebaiknya perlakukan keluarga Everil seperti sebelumnya yang tidak pernah ada. Paman Everil malah mencoba menenangkan Everil karena tidak seharusnya dia marah pada orang yang lebih tua karena mereka ini masih saudara. Bahkan mereka mengungkit soal rasa sayang yang mereka berikan pada Everil di masa kecil. Para pengawal Everil yang sudah geram dengan mereka tentunya sudah siap memegang senjata mereka karena kelakuan mereka semua sudah kelewatan. Siapa parasit-parasit yang gigih seperti pengemis ini? Ucap seorang pemuda yang tidak lain adalah Adrian, dan itu membuat keluarga Paman Everil terkejut. Akhirnya Adrian muncul juga setelah para jabingan ini terus mengoceh ingin membantu Everil yang padahal ingin memanfaatkan popularitas Everil. Everil tentunya jadi lega karena Adrian tiba-tiba datang ketika situasi sedang memanas. Ngomong-ngomong, Adrian datang menggunakan sirip teleportasi. Everil tentunya menyambut Adrian yang datang. Begitu juga dengan Jasmine yang merupakan komandan Kompi 3 Batalion pertama dan juga kesatria kelas 1 pasukan Holy Knight yaitu Rick Castro. Keluarga Paman Everil juga mencoba menyambut Adrian dengan sangat baik. Namun sepertinya Adrian tidak ingin mendengar omong kosong dari seseorang yang berani mengganggu saintes miliknya dan mengunci mereka. Adrian menanyakan apakah Paman Everil tahu apa enaknya menjadi bangsawan agung, dan Paman Everil meminta maaf karena tak mungkin rakyat jelata seperti mereka bisa tahu pemikiran seperti itu. Adrian mengatakan jika menjadi bangsawan agung, artinya ia bisa melakukan apapun pada sampah seperti Paman Everil, dan wajah Paman Everil langsung pucat. Karena sudah berani mengganggu saintes miliknya, Adrian mulai memberi pelajaran pada jabingan itu yang sombongnya bukan main, dan akhirnya kekesalan admin sudah terwakilkan. Adrian kemudian langsung melemparkan Paman Everil dengan sangat keras ke tembok agar tidak berani lagi mengganggu Everil. Paman Everil tentunya langsung tidak sadarkan diri setelah dilempar oleh Adrian. Namun itu masih belum cukup karena Adrian ingin agar anak laki-lakinya datang padanya. Sama halnya dengan ayahnya, bocah itu juga dilempar dengan sangat keras oleh Adrian sampai harus membangunkan ayahnya yang pingsan akibat dilempar Adrian. Bibi Everil beserta anak perempuannya yang takut langsung bersujud meminta ampun pada Adrian karena mereka tidak ingin dijadikan sasaran amukan Adrian berikutnya. Adrian menanyakan apakah mereka meminta ampun padanya karena tahu kesalahan mereka, dan Bibi Everil mengatakan jika mereka dibutakan oleh uang dan mempersulit kehidupan Everil. Adrian mengatakan bukan itu kesalahan sebenarnya yang mereka perbuat, melainkan karena mereka berani menyakiti salah satu orang yang menjadi bawahannya. Adrian menanyakan, bukankah tindakan mereka barusan itu pada Everil adalah bentuk pernyataan perang padanya, dan mereka mengatakan jika rakyat jelata seperti mereka tidak berani melakukan hal itu. Adrian yang sudah terlanjur kesal menyuruh pengawal Everil untuk menahan kerabat Everil yang mempersulit hidupnya, dan kerabat Everil meminta ampun karena mereka beralasan sebenarnya tidak ada niatan untuk melakukannya. Adrian kemudian mendatangi orang tua Everil sambil mengatakan jika ia tak sengaja mendengar semua masalah yang telah dihadapi keluarga Everil. Adrian berjanji akan membuat mereka membayar hutang yang dilimpahkan pada keluarga Everil dengan kerja paksa serta kompensasi kerusakan mental beserta bunganya, dan orang tua Everil sangat senang dengan itu. Adrian kemudian meminta agar orang tua Everil mau pindah ke kastil bangsawan karena itu akan lebih baik untuk menikmati kemewahan bersama dengan putrinya, tapi orang tua Everil tidak berani untuk menerimanya. Adrian kemudian mengatakan jika ini semua demi kenyamanan Everil selagi menjadi calon saintes yang jauh dari orang tuanya. Orang tua Everil akhirnya setuju dengan pindah ke kastil bangsawan bersama Everil jika itu adalah keputusan yang diperbolehkan Adrian.
Adrian yang sudah menyelesaikan urusan keluarga Everil memberikan isyarat pada Everil jika semuanya sudah terselesaikan. Adrian mengatakan pada orang tua Everil jika ia akan membawa mereka bersama ke dalam kastil bangsawan. Tapi di belakang Adrian, Everil tampaknya malu-malu pada Adrian. Everil yang melihat ketulusan Adrian membantu orang yang berbeda kasta darinya, membuat Everil ingin menjadi orang yang dapat membantunya. Everil sendiri berpikir jika ia mulai menunjukkan ketertarikan pada Adrian yang sudah memiliki tunangan, tapi ia berharap Adrian tidak akan terganggu dengan hal itu. Meski tidak bisa mendapatkan Adrian karena sudah memiliki Archia, tapi Everil masih optimis untuk membantu Adrian dengan menjadi ajudan kepercayaannya suatu saat nanti. Sekarang kita berpindah ke kediaman Duke Francis di Kekaisaran Bringham, dan tampaknya seseorang sedang melihat tayangan televisi yang berisikan Everil. Orang itu adalah salah satu dari 4 Duk Agung Kekaisaran Bringham, yaitu Duke Francis, dan terlihat ia terganggu dengan penampilan Everil. Alasan kenapa Duke Francis sangat kesal adalah karena kehadiran Everil yang mulai mendapatkan perhatian publik dan akan mengganggu rencananya untuk membuat Evelyn menjadi saintes. Duke Francis kemudian memanggil seseorang yang bernama Gregory, dan Gregory langsung muncul layaknya asasin. Duke Francis ingin agar Gregory segera menyingkirkan kandidat saintes baru yang akan mengganggu rencananya, yaitu Everil. Sekarang ini kita berada di dalam kantor kerja Adrian, di mana saat ini Adrian sedang sibuk bekerja. Namun tak lama, Adrian mendapatkan pesan dari Olivia yang berisikan peringatan jika Duke Francis sedang membuat pergerakan mencurigakan. Berpindah ke ruangan tunggu darurat Kastil Lauren, beberapa pasukan Adrian terlihat sedang berjaga sambil membicarakan tentang Adrian. Mereka semua sangat senang karena Adrian adalah orang kuat yang membuat mereka jadi agak longgar untuk bekerja, dan mereka juga mendapatkan gaji yang lebih baik dari sebelumnya. Meski Adrian membuat jadwal kerja yang ketat, dia juga memperhatikan kesejahteraan bekerja. Bahkan mereka juga mengungkit jika Damian sampai menangis karena terharu bisa bekerja santai. Para pasukan mencoba untuk menggoda Damian yang sangat terharu bisa makan enak setelah bekerja di tempat Adrian. Tapi sepertinya Damian tidak merespon sama sekali perkataan pria itu. Pria itu meminta maaf pada Damian jika perkataannya membuatnya tersinggung, karena sebenarnya ia hanya ingin bercanda dan mungkin bercandaannya menyakiti perasaan Damian. Pria itu malah meminta maaf balik dengan wajah yang cukup menyeramkan karena ia tidak sadar jika dirinya adalah Damian yang sedari tadi mereka bicarakan. Pria yang menyamar sebagai Damian mengatakan ia lupa nama orang ini dan membuat pasukan yang berjaga di sana jadi terkejut karena sadar jika orang ini adalah penyusup. Namun ketika semua pasukan sadar, pria tadi malah ditahan oleh Farman, dan pria itu heran kenapa Farman tiba-tiba memegangi tangannya dengan sangat serius. Farman mengatakan sebaiknya Damian berhenti bercanda karena ia tidak ingin Damian mengacaukan misi mereka kali ini. Rupanya, tidak hanya Damian yang sedang menyamar, bahkan Farman ternyata adalah salah satu penyusup yang bersama dengan Damian. Damian kemudian meminta maaf pada Farman dan ia mengatakan tidak akan mengulanginya karena ia bisa menghapus ingatan mereka, dan itu membuat pasukan penjaga bersiap untuk menyerang penyusup. Sayangnya, Damian sudah menggunakan sihir cuci otaknya pada pasukan Adrian yang membuat mereka semua akan melupakan percakapan Damian dan Farman. Para pasukan penjaga yang tidak sadar telah dicuci otaknya merasa jika mereka ketiduran sambil berdiri dan berpikir mungkin mereka sedang kelelahan. Pada akhirnya, pasukan penjaga tidak ada yang sadar dengan sihir cuci otak yang dilakukan Damian, dan itu membuat semua pasukan bergerak tanpa sedikit pun rasa curiga.
Farman mengatakan jika Damian terlalu percaya diri pada kemampuannya, dan Damian mengatakan ini semua tidak ada masalah karena ia hanya perlu mengubah ingatan mereka seperti tidak pernah terjadi apapun. Namun, jawaban Damian membuat Farman tersinggung dan Damian meminta maaf karena sudah ceroboh. Farman mengingatkan jika target mereka adalah Everil dan bukan Adrian. Tapi itu membuat Damian menanyakan kenapa Farman terlihat sangat khawatir. Farman menceritakan jika sebelum ia mengintai kastil bangsawan, ia sudah melihat Adrian dari jauh dan Damian penasaran apakah ada yang spesial darinya. Farman mengatakan jika ia sempat bertatapan mata dengan Adrian, dan Damian heran karena ia sudah sering bertatapan mata dengan Adrian ratusan kali hari ini. Farman memberitahu jika bukan itu masalahnya, karena ia memiliki firasat yang aneh dalam kontak mata waktu itu. Pada waktu itu, Adrian sedang melambaikan tangannya kepada para penggemar dirinya dan Archia ketika selesai menghadiri suatu acara. Dalam kerumunan itu, Farman menjadi salah satu orang yang menyusup untuk mengetahui orang seperti apa Adrian ini. Namun, Farman sangat terkejut ketika menyadari jika dirinya sedang bertatapan mata dengan Adrian, yang padahal seharusnya itu adalah sebuah kebetulan. Tapi dalam pikiran Farman, ia masih terus kepikiran kejadian itu, seolah-olah Adrian memang sengaja membiarkannya menyusup dan itu membuatnya jadi ngeri-ngeri sedap. Farman akhirnya memutuskan untuk tidak menceritakannya pada Damian, karena menurutnya itu hanyalah sebuah kebetulan dan tidak lebih. Tak lama setelah berbicara, sebuah alarm peringatan pemberitahuan jika ada pasukan penyusup di sayap timur kastil yang telah menerobos dan meminta seluruh pasukan untuk bergerak. Seluruh pasukan tentunya buru-buru keluar karena penyusup itu adalah 5 asasin tingkat ahli dengan bersenjata Forge Dagger, dan yang mulia Adrian beserta penjaga lainnya sedang melawan mereka. Di saat seluruh pasukan penjaga berlari untuk membantu pasukan lainnya sebagai bala bantuan melawan asasin, Damian dan Farman mulai merencanakan aksinya. Damian mengatakan semua berjalan sesuai dengan rencana, dan Farman mengatakan jika target mereka berada di ruangan paling akhir di bangunan timur yang berdekatan dengan kantor Adrian. Farman yang sudah sampai langsung membuka pintunya dan terlihat 2 orang pengawal sedang menjaga Everil di ruangannya. Jasmine menanyakan kenapa tim cadangan yang harusnya melindungi tuan muda malah berada di sini, dan Farman mengatakan jika ia mendengar bahwa pasukan penjaga Everil masih kurang, jadi mereka datang untuk membantu. Farman yang mencoba berjalan mendekat langsung diberhentikan oleh Castro karena tidak ada siapapun di kastil ini yang bisa mendekati Everil kecuali mereka yang sudah ditunjuk oleh tuan muda. Castro menambahkan jika pasukan penjaga yang bertugas menjaga Everil akan segera tiba, jadi sebaiknya mereka berdua kembali ke unit mereka. Tapi sepertinya Damian dan Farman sudah mulai menunjukkan jika mereka berdua tidak ingin mundur dengan alasan apapun. Melihat Farman yang mulai menggunakan Aura Blade, Jasmine dan Castro langsung sadar jika mereka berdua adalah asasin yang sedang menyamar. Farman yang sudah ketahuan jika dirinya adalah seorang asasin, langsung tanpa pikir panjang lagi mencoba untuk mendatangi Everil dengan tujuan untuk membunuhnya. Namun sebelum Jasmine dan Castro bisa menghadang serangan dari Farman, Damian menggunakan sihir mentalnya untuk mengunci pergerakan Jasmine dan Castro. Dengan bantuan dari Damian untuk menghentikan pergerakan Jasmine dan Castro, Farman dengan mudahnya sampai di depan Everil dan membuat pedangnya hampir mengenai leher Everil. Ketika Jasmine sedang panik karena tidak bisa menyelamatkan Everil, tampaknya Farman harus terpental dengan sangat keras sebelum ia bisa menebas Everil. Damian yang melihat Farman tiba-tiba terpental tentunya kaget dengan apa yang barusan terjadi. Begitu juga dengan Jasmine dan Castro.
Serangan itu tampaknya benar-benar membuat Farman harus menerima luka yang cukup menyakitkan, dan rupanya Everil telah menyembunyikan senjatanya di balik gaunnya. Seketika itu, Farman dan Damian menyadari jika orang yang mereka serang tadi bukanlah targetnya, melainkan ini hanyalah sebuah jebakan untuk memancing mereka. Jasmine dan Castro tentunya terkejut ketika mengetahui jika selama ini Arcia telah menyamar menjadi Everil, dan Arcia ingin agar Jasmine dan Castro untuk mundur. Farman menanyakan pada Damian apakah informasi operasi mereka telah bocor, tapi seseorang mengatakan tidak, karena ia sendiri baru saja mengetahui tentang operasi ini. Orang yang berbicara itu adalah Adrien sendiri, sambil mengatakan, bukankah mereka berdua sudah bertatapan mata dengannya pada saat itu? Adrien mengatakan jika ia merasa sangat senang bisa berjumpa dengan mereka berdua lagi dengan waktu yang sangat pas. Rupanya, Farman sebenarnya adalah Gregory Hayden yang dikirim oleh Duke Francis. Begitu juga dengan Damian yang sebenarnya adalah Agus Nock yang merupakan pengguna spirit tingkat atas. Adrien tak menduga jika organisasi yang biasanya muncul dalam dongeng, yaitu Blue Moon, benar-benar ada, dan itu membuat Gregory dan Agus menjadi terkejut. Agus yang merasa jika rencana mereka sudah gagal mengajak Gregory untuk melakukan rencana B, dan Gregory setuju untuk melakukan hal itu. Gregory dan Agus mengatakan jika tidak ada satupun musuh yang bisa hidup setelah melihat penampilan asli mereka, dan mereka langsung mengeluarkan aura ungu yang cukup kuat. Pada akhirnya, Gregory dan Agus memutuskan untuk menghilangkan penyamaran mereka sambil mengatakan jika hari ini akan menjadi hari yang buruk seperti neraka bagi Adrian. Adrian yang melihat transformasi mereka mengatakan jika itu terlihat sangat keren, tapi Arcia mengatakan jika mereka berdua seperti memiliki sindrom kelas 2 SMP. Blue Moon adalah sebuah organisasi legendaris yang tertutupi oleh misteri dan rumor hingga membuat banyak orang bertanya-tanya apakah organisasi ini sebenarnya nyata atau tidak. Semua orang tahu Blue Moon, tapi tak ada satupun yang mengetahui tentangnya karena misterinya yang dikenal sebagai penyihir jahat dan hanya muncul dalam dongeng rondel. Dulu Adrian berpikir jika itu hanyalah dongeng untuk menakuti anak-anak. Terlebih, dulu Sylvia juga sering menceritakan tentang mereka sewaktu Adrian kecil. Adrian sendiri hampir tak menyangka jika organisasi itu sebenarnya ada. Bahkan, kedua orang yang berada di depannya memiliki bakat langka dalam aura tipe assassin dan penggunaan spirit tingkat tinggi. Adrian menanyakan apakah Blue Moon adalah anjing dari Duke Francis, atau malahan Blue Moon sedang memanfaatkan Duke Francis sebagai tempat tinggal mereka sementara. Meski hanya berpura-pura, tapi Adrian tak menyangka jika dua orang anggota khusus dari Blue Moon menempel pada Duke Francis dan menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan Blue Moon. Tapi Agus malah menanyakan apakah Adrian adalah partner beliau. Gregory ingin agar Agus tetap diam saja, tapi Adrian jadi tahu jika Blue Moon menyebut backingan mereka sebagai beliau, dan sepertinya mereka lebih naif dari dugaannya. Adrian mengatakan jika ia bukanlah partner dari orang yang mereka sebutkan, tapi Adrian berkata jika ia adalah seseorang yang memahami Blue Moon dengan sangat baik. Gregory mengatakan jika dia paham apa yang diinginkan mereka, maka Adrian harus mati di sini. Tapi Adrian membalas, apakah mereka berdua mampu untuk melakukannya? Karena sudah dimulai, Agus langsung mengumpulkan kekuatannya untuk memanggil spirit tingkat tinggi. Agus kemudian memanggil sebuah spirit yang berbentuk seperti manusia dengan sayap kupu-kupu berwarna merah, dan itu membuat Adrian penasaran dengan spirit apa yang sedang dipanggil oleh Agus. Sambil tertawa sombong, Agus mengatakan jika mereka pasti baru pertama kali melihat spirit tingkat tinggi, dan ia akan bermain-main dengan Adrian dan Arcia sebentar sebelum membunuh mereka.
Namun selagi sibuk menyombongkan spiritnya, Adrian langsung mengeluarkan sihirnya untuk menyerang Agus. Tapi sayangnya, Gregory dengan cepat langsung membawa Agus untuk menghindar. Adrian dengan santainya menembakkan serangannya layaknya seorang koboi. Tapi itu membuat Agus dan Gregory cukup terkejut dengan serangan Adrian barusan. Gregory merasa sangat heran karena serangan barusan itu adalah serangan dari Force yang biasanya dikeluarkan oleh Ksatria Vanguard. Adrian memberitahu mereka jika dunia ini sangat luas dan banyak sekali orang berbakat. Jadi sebaiknya jangan berpikir menjadi orang yang paling istimewa. Gregory menanyakan apakah Adrian adalah seorang magic swordman. Tapi sebenarnya Adrian hanya melepaskan serangan aura dan force sebagai bantuan saja. Perlu diingat, Adrian pernah mendapatkan Erming Sword Istro yang didapatkannya ketika menjelajahi salah satu lantai warisan Lucas. Gregory menanyakan apakah karena itu Adrian sangat percaya diri untuk melawan Aura Master dari jarak dekat. Tapi sepertinya Gregory masih salah paham. Adrian berpikir mungkin sebaiknya Gregory terus salah paham seperti ini. Dan Adrian memberitahu Gregory jika tidak hanya ini saja yang bisa ia lakukan. Dengan menjadikan jarinya, Adrian memanggil elang hitam untuk datang padanya. Dan itu membuat Gregory dan Agus jadi terkejut dengan kemunculan binatang buas. Adrian memberitahu jika dirinya juga bisa menjadi seorang penjinak binatang dan terlihat jika Agus sedang kesakitan karena reruntuhan bekas elang hitam masuk membuat kakinya terluka. Agus yang merasa sangat kesakitan tentunya marah karena bisa-bisanya ia dilukai menggunakan binatang peliharaan sambil mengeluarkan spirit tingkat tingginya lagi. Adrian tahu jika kupu-kupu berwarna merah yang terbang di sekitarnya adalah energi dari spirit itu dan akan membuat serangan mental padanya. Kekuatan Agus sangat berfokus pada skill spirit pengendali pikiran yang akan mengganggu lawannya. Terlebih skill ini semakin kuat seiring jelasnya penampilan spiritnya. Namun sayangnya, Adrian sepertinya tidak merasakan efek pengendali pikiran Agus sambil menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Bahkan Arcia jadi mengantuk. Gregory dan Agus tentunya heran kenapa mereka berdua tidak terpengaruh sama sekali. Belum lagi Arcia dengan santainya mengatakan jika ia sudah lapar dan ingin menyingkirkan kedua orang ini. Agus yang masih marah tentunya mencoba lagi untuk menyerang Adrian dan Arcia menggunakan spirit pengendali pikirannya. Adrian yang pura-pura tidak tahu menanyakan lagi apa yang sebenarnya dia lakukan dari tadi. Dan Agus tak percaya jika itu tidak bekerja karena Duke Francis yang Grandmaster saja bisa terkena. Tentu saja, berkat kemampuan penggunaan Fate Day Chronicle Online yang terbawa di dunia nyata, membuat dirinya dan Arcia yang memiliki pertahanan debuff hampir maksimal, menjadikan serangan mental tidak ada gunanya. Adrian menanyakan apakah kemampuan Agus menjadi sangat tidak berguna ketika serangan mentalnya tidak bekerja pada lawan, dan itu membuat Agus jadi terkejut dengan sendirinya. Gregory rasa jika Adrian tahu segalanya, bahkan ia sendiri tidak bisa mengetahui identitas Adrian yang sebenarnya meskipun sudah berada di hadapannya. Gregory tahu jika Adrian adalah seorang mage jenius yang menjadi archmage di umur 20 tahun. Terlebih, dia merupakan murid terakhir dari Duke Rivendell yang merupakan guru mage terhebat sepanjang masa. Namun bukan hanya itu saja, Gregory menyadari jika orang yang berada di hadapannya saat ini adalah sesosok monster yang sebenarnya dan tidak mungkin ia bisa melarikan diri dengan mudah. Saking takutnya dengan kenyataan itu, Gregory bahkan sudah tidak memiliki niat untuk bertarung dan menjatuhkan senjatanya. Adrian sebenarnya berpikir akan sia-sia jika dirinya membunuh dan membuang mereka begitu saja. Jadi Adrian hanya melakukan tipuan itu, tapi rupanya tipuannya lebih efektif dari dugaannya.
Adrian kemudian berjalan menuju Agus dan Gregory yang sudah tidak memiliki niat untuk bertarung. Dan itu membuat mereka berdua gemetaran hingga meminta Adrian untuk menjauh. Namun rupanya, apa yang dibayangkan mereka berdua malah sebaliknya. Karena Adrian rupanya ingin memberikan sihir penyembuhan pada Agus. Adrian memberitahu jika ia tidak berniat untuk menyerang mereka berdua. Atau lebih tepatnya, Adrian tidak ada niatan untuk melawan Blue Moon. Adrian mengatakan jika ia ingin bertemu dengan pemimpin Blue Moon dan menanyakan apakah mereka berdua bisa menyampaikan permintaan itu pada pemimpin mereka. Gregory dan Agus tentunya hanya bisa mengiyakan permintaan Adrian karena sudah dibiarkan kembali hidup-hidup. Adrian mengatakan jika ia membunuh semua pasukan secara terpisah karena mereka adalah orang-orang dari Duke Francis dan mereka berdua tidak masalah. Dirasa pembicaraan mereka sudah cukup, Adrian menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari kediamannya dan mereka berdua dengan cepat langsung pergi dari sana. Dari atas kediamannya yang telah berlubang akibat pertarungan sebelumnya, Adrian melihat bagaimana Agus dan Gregory berlari dengan wajah bersyukur karena bisa selamat. Adrian menanyakan apakah dirinya sudah terlihat seperti orang yang hebat, dan Archie mengatakan itu lucu setelah menakuti mereka. Adrian rasa jika tugas untuk menjadikan Avery sebagai saintes adalah pekerjaan yang sulit karena pasti banyak gangguan yang bermunculan. Waktu berlalu begitu cepat hingga sekarang tanggal 25 November tahun 2019 di era sihir, di mana pengumuman kontes pemilihan calon saintes dikirimkan Holy Land Everhill ke seluruh dunia. Diketahui jika terdapat 15 calon sain dan 15 calon saintes dalam kontes pemilihan dua pemimpin gereja. Kontes ini dijadwalkan akan berlangsung selama kurang lebih selama 1 bulan dan isi kontesnya akan dibagikan secara transparan melalui siaran online. Avery memberitahu pada Adrian jika pengumuman soal kontes pemilihan saintes dan beberapa kandidat saintesnya telah disebarluaskan. Meski Adrian belum menerima balasan dari Blue Moon, namun pada akhirnya kontes pemilihan saintes telah dimulai terlebih dulu. Sekarang kita berpindah ke Holy Land Everhill yang merupakan tempat diselenggarakannya kontes pemilihan sain dan saintes. Suasana yang damai tapi meriah. Semua orang sedang menikmati acara pembukaan pemilihan sain dan saintes dengan begitu antusias. Namun dari semua itu, semua orang mulai membicarakan Avery yang didukung oleh Adrian yang merupakan sosok paling mencolok mengingat posisinya saat ini. Terlebih, mereka semua sepertinya lebih berfokus pada Adrian yang mendukung Avery karena Adrian bukanlah orang yang bisa diremehkan siapapun. Setelah beberapa saat, Raja Holy Land bersama dengan sain dan saintes saat ini sedang berjalan menuju mimbar karena acara pembukaan kontes sain dan saintes akan dimulai. Semua orang tentunya memberikan penghormatan pada sang Raja Holy Land yang datang penuh dengan kehormatan. Holy King memberikan sambutan bahwa ia menyambut dan berterima kasih pada setiap orang yang bergabung dalam acara pembukaan kompetisi sain dan saintes. Holy King memberitahu jika ada 15 kandidat saintes dan 11 kandidat sain yang terpilih dalam kontes yang dijadwalkan akan berlangsung kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Holy King juga menjelaskan jika setiap hal yang terjadi di dalam kontes akan dibagikan secara transparan melalui siaran maupun undangan online. Pada ronde pertama kali ini, kontesnya berdasarkan pada taktik yang berpusat pada penaklukan monster dengan anggota party yang berisikan 5 orang, termasuk sang calon saintes. Raja juga memberitahu jika kemampuan sain dan saintes selain divine power akan disegel dan Raja berharap mereka semua menikmati upacara pembukaan kompetisi ini. Setelah acara penyambutan selesai, Adrian menyapa Holy King
Sain, dan Saintes bersama dengan Everil, Archia, dan Eric. Holly King tentunya menyambut Adrian karena telah menyempatkan untuk hadir dalam upacara pembukaan kompetisi Sain dan Saintes kali ini. Dalam pemikiran Adrian, ketiga pemimpin Holy Land Everhill merupakan bagian dari puncak semua umat manusia yang beragama di seluruh dunia. Tapi yang jelas, di antara ketiga orang penting di depannya saat ini, Everhill harus bisa menarik perhatian dari Saintes saat ini, yaitu Sharon Silverster. Saintes Sharon yang mengamati menanyakan apakah Adrian adalah orang yang sedang naik daun belakangan ini, dan Adrian mengiyakan. Sharon mengatakan jika dirinya masih semuda Adrian, ia pasti akan menggoda Adrian. Meski Sharon terlihat muda, namun itu berkat keberkahan dari Dewi sehingga dia terlihat awet muda. Adrian mengatakan pada Sharon jika itu akan sulit untuk dijawab karena tunangannya saat ini sedang berada di sampingnya, dan Sharon meminta maaf karena ia tidak peka. Adrian juga memperkenalkan Everil yang merupakan kandidat Saintes yang akan ikut serta karena Adrian sendirilah yang menjadi sponsornya. Adrian ingin agar Saintes Sharon mau memberikan pengarahan yang baik padanya, dan Sharon yang melihat potensi Everil jadinya langsung terkejut. Sharon mengatakan jika Adrian rupanya memiliki bakat untuk menilai kandidat yang layak untuk mengikuti kontes kali ini. Adrian tentunya senang karena ia sudah menduga bahwa Saintes Sharon akan langsung peka dengan nilai Everil hanya dalam sekali lihat. Adrian memberitahu semisal ia tidak menemukan Everil, maka dirinya tak akan menginjakkan kaki di kontes ini karena Adrian tak sekedar berpartisipasi untuk kepentingan politik, dan itu membuat Sharon cukup mendukung. Adrian berpikir jika ia telah memberikan kesan yang kuat, jadi pastinya akan membuahkan hasil, dan langkah selanjutnya adalah untuk mencari Olivia yang bersekutu dengannya. Namun dalam perjalanan, Adrian malah menemukan Duke Francis, dan Adrian tentunya tidak segan-segan untuk menyapanya sebagai seseorang yang mengirim asasin ke kediamannya. Duke Francis yang melihat muka Adrian tentunya merasa sangat kesal karena berkat ulah Adrian, rencananya menjadi kacau balau. Meski Adrian tahu bahwa Duke Francis sangat kesal padanya, tapi itu membuat Adrian semakin bersemangat untuk menyapa Duke Francis sambil memperkenalkan dirinya. Adrian juga menyinggung soal Duke Francis yang mengirimkan dirinya beberapa hadiah yang sangat besar, dan itu membuat Duke Francis makin berhati-hati. Adrian bahkan menanyakan jika dirinya mendengar bahwa ada insiden besar yang menimpa wilayahnya, dan itu membuat Duke Francis jadi teringat jika dua asasin kirimannya yang mengundurkan diri sambil menghindari pengejaran. Insiden besar itu terjadi karena Gregory dan Agus yang memberikan nasihat pada Duke Francis supaya tidak main-main dengan Adrian karena orang itu adalah monster, dan itu membuat Duke Francis sadar jika Adrian adalah biang masalah pengkhianatan mereka berdua. Tak cukup sampai di situ, Adrian bahkan mengungkit soal benteng langit yang tiba-tiba jatuh dan kawasan industrinya hancur hingga membuat Adrian merasa kasihan padanya. Duke Francis tentunya sudah mulai berada di puncak kemarahannya, tapi Adrian malah mengalihkan topik dengan menanyai soal Evelyn Prancis. Adrian mengatakan jika ia berharap Evelyn tidak terlalu keras pada Everil nantinya ketika kontes, dan dengan wajah sedikit sombongnya, Evelyn mengatakan lihat saja nanti. Melihat watak Evelyn seperti ayahnya, Adrian memutuskan untuk menggoda Duke Francis dengan memberitahu jika dirinya sudah memutuskan untuk bertemu dengan Gregory dan Agus lagi, dan itu membuat Duke Francis jadi terkejut. Melihat jika Duke Francis tidak tahu apapun, Adrian mengatakan sepertinya Duke Francis sudah kehilangan kontak dengan mereka berdua, dan harusnya Duke Francis tidak perlu khawatir soal itu. Dirasa sudah cukup menggoda Duke Francis, Adrian berpamitan dulu pada perwakilan Kekaisaran Bringum karena sepertinya Duke Francis sedang dalam keadaan suasana hati yang buruk.
Avery yang sebenarnya masih kurang percaya diri, jadi agak ngeri karena Duke Francis itu dari Kekaisaran Bringham, tapi Adrian berani memprovokasi orang seperti itu. Adrian mengatakan jika itu bukan apa-apa, karena Avery sekarang adalah salah satu kandidat saintis yang terpilih dari kebanyakan peserta lainnya. Selain itu, Adrian ingin agar Avery lebih percaya diri dan mengangkat tinggi kepalanya, karena Avery adalah orang yang ia pilih dan bukan orang lain. Olivia yang mendengar sedikit pembicaraan Adrian dengan De Francis mengatakan jika itu adegan yang menarik, dan Adrian mengatakan jika ia tadinya ingin mencari Olivia terlebih dulu. Olivia kemudian memperkenalkan saintis yang ia sponsori, yaitu Judy Esther, dan Esther memberikan salam pada Adrian. Adrian yang melihat trait Judy Esther sebagai Great Holy Lady membuatnya berpikir bukankah itu adalah trait superior dari saintis. Ketika bersantai menikmati pesta pembukaan, Olivia menanyakan apakah Adrian memiliki masalah dengan pengaturan yang ketat di ronde pertama. Adrian mengatakan tidak karena ia memiliki personel yang cocok serta mereka memiliki taktik yang berfokus pada penaklukan monster, dan sepertinya Judy tidak ada masalah sebagai seorang priest tingkat 1. Olivia membenarkan jika paling buruk Esther sudah bisa menggunakan Divine Magic satu level lebih rendah daripada kandidat lain, tapi ia memiliki masalah besar pada personel yang akan membantunya. Olivia mengatakan jika dua kesatrianya memiliki pengalaman. Sayangnya, tidak ada penyihir yang memiliki pengalaman bertempur langsung. Dan itu membuat Adrian sadar jika kebanyakan penyihir era modern berfokus pada penelitian dibandingkan personel tempur. Adrian menanyakan apakah dirinya harus membantu meminjamkan personel miliknya. Dan itu membuat Olivia sangat senang. Tapi Adrian memang sudah menduga bahwa Olivia sengaja bersikap lemah di depannya supaya mau memberikan bantuan. Adrian mengatakan jika ia akan mencarikan seorang mage Circle 3 dengan skill dan karakter yang bagus. Dan Olivia senang mendengarnya. Dan Olivia senang mendengarnya meskipun aliansi ini seperti hanya menguntungkan Olivia. Adrian mengatakan mungkin itu benar jika aliansi ini seperti hanya menguntungkan Olivia sendiri. Adrian mengatakan karena mereka berdua bisa tertawa dan mengobrol dengan santai seperti ini, itu seperti memberikan tekanan yang besar pada kandidat yang lain yang tidak memiliki sekutu seperti mereka. Adrian kemudian kepikiran sesuatu lalu menanyakan pendapat Olivia terkait dengan hal ini, dan Olivia menanyakan apa itu. Adrian menanyakan, bukankah peraturan kontes kali ini seorang Magic Swordman dihitung sebagai satu orang, yang artinya Adrian ingin berbuat kecurangan. Daftar kontes ronde pertama perwakilan Everil diisi oleh dua kesatria yaitu Anderson dan Dylan, serta dua orang mage yaitu Lopez dan Linda. Sharon yang melihat daftar partai Everil menjadi sangat tertawa karena Adrian bisa-bisanya mengirimkan seseorang yang bisa menggunakan aura dan mana secara bersamaan. Sharon mengatakan jika Adrian sungguh orang yang sangat menarik, tapi pelayan Sharon mengatakan jika kandidat lain pasti akan menyatakan ketidakpuasannya karena ada seorang kesatria yang bisa menggunakan sihir. Sharon mengatakan jika Adrian tidak salah karena di dalam peraturan tidak menyatakan bahwa campuran tidak diperbolehkan, tapi pelayan itu mengatakan jika itu akan melanggar keadilan. Sharon memberitahu jika mereka tidak bisa mengubah peraturannya sekarang, dan orang yang menemukan celah peraturan ini juga dapat nilai tambahan sebagai kemampuan seseorang. Sharon ingin agar pelayan itu terus melanjutkan pekerjaannya, karena sekarang tidak ada satupun hal yang salah dengan party yang dikirimkan Adrian. Setelah mengetahui kekacauan yang dibuat Adrian lagi, Sharon merasa jika Marquis Adrian rupanya lebih menarik dari apa yang ia perkirakan. Sekarang kita masuk ke lokasi pertama kontes sains dan saintes, di mana party Everil saat ini sedang mencoba untuk mengalahkan beberapa monster.
Berkat kemampuan sihir perlindungan Everil, parti mereka bisa menghindari kepungan para serigala, sehingga kerusakan pada anggota tim bisa diminimalisir. Selain itu, kombinasi gabungan parti Everil membuat penaklukan monster jadi berjalan lebih mudah, karena Everil bisa memberikan buff pada rekan partinya. Perlu diketahui, para Saint dan Saintess juga terdaftar sebagai prajurit bayaran dan memimpin party yang berisikan mage dan swordman untuk menaklukkan para monster. Karena kontes ini disiarkan secara langsung melalui siaran online, para kandidat tidak akan pernah luput dari pemantauan kamera. Setiap kandidat Saint dan Saintess juga diberikan channel secara terpisah, jadi rating penonton setiap individu bisa dianggap sebagai jumlah pendukung yang mereka miliki. Sebagai calon kandidat Saintess yang cukup naik daun, beberapa prajurit penaklukan monster bahkan menawarkan Everil beberapa monster yang bisa mereka tangkap. Semua orang cukup familiar dengan Everil karena menikmati siaran Everil, hingga membuat mereka ingin membantu Everil mendapatkan posisi Saintess. Tak hanya satu atau dua party saja yang datang, beberapa dari mereka berebut agar Everil mau menggunakan buruan mereka. Saking antusiasnya prajurit bayaran ingin membantu Everil, mereka sampai ingin berkelahi karena merasa jika dirinya lah yang menawarkan bantuan terlebih dulu. Everil menanyakan apakah tidak apa membiarkan mereka melakukan seperti ini, tapi kameramen sendiri tak yakin karena ia baru kali ini melihat hal seperti ini. Beralih ke siaran lainnya. Pada awal kemunculannya di siaran, para F mendapatkan banyak sekali perhatian dari penonton dengan penampilan menawan mereka hingga membuat banyak sekali penonton yang antusias. Tapi karena karakteristik elf yang kaku, mereka hanya berfokus pada tugas dan melakukannya dengan sempurna, hingga para penonton merasa jika mereka sedang melihat film dokumenter. Lama-kelamaan, para penonton yang ingin melihat keindahan penampilan mereka mulai bosan dan berpikir untuk berpindah ke siaran lainnya. Karena itu pula, pada saat para kontestan sudah mulai selesai, penonton mulai pindah channel dan itu menjadi strategi tim Everil untuk memikat para penonton. Terlebih lagi, tidak semua kandidat Saint dan Saintess mau melakukan apa yang Everil lakukan, dan bahkan mereka menganggap jika itu tugas rakyat jelata. Bahkan, calon kandidat Saintess yaitu Evelyn juga tidak mau repot-repot berurusan dengan monster karena sudah membayar partinya untuk melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Karena tingkah para calon kandidat Saint dan Saintess yang berasal dari kaum bangsawan membuat mereka terlihat seperti villain dan opini publik mulai mengarah pada Everil. Seorang prajurit bayaran menceritakan jika mereka seringkali dipandang sebagai SDM rendah yang mempertaruhkan nyawa demi uang. Tapi setelah bersama Everil, mereka merasa jika Everil berbeda karena memperlakukan mereka tanpa diskriminasi. Para prajurit bayaran bersorak karena isi channel lainnya sangat konyol semua, dan mereka yakin Everil masih bisa menang menjadi Saintess tanpa bantuan mereka, dan itu membuat Everil jadi gugup dengan dukungan dari mereka yang tiba-tiba. Seorang veteran prajurit bayaran mengatakan pada Everil jika mereka semua melakukan ini atas keinginan mereka sendiri untuk menjadikan Everil sebagai Saintess. Pria tua itu mengatakan jika dirinya memang prajurit bayaran paling jahanam di antara mereka semua. Tapi Everil dengan begitu mudahnya datang padanya dan memberikan sihir penyembuhan padanya. Pria muda di belakangnya kemudian menyindir jika Pak Tua ini sebelumnya bersikap kasar pada Everil. Tapi Pak Tua itu membalas jika bukan hanya dirinya saja yang melakukan itu. Banyak sekali prajurit bayaran yang ingin sekali membantu Everil, hingga mereka selalu berdebat tentang apapun ketika ingin memberikan bantuan pada Everil. Para prajurit bayaran ingin agar Everil mau menerima monster yang mereka kumpulkan, tapi Everil menanyakan apakah itu tidak masalah karena prajurit bayaran juga membutuhkan untuk mencari nafkah.
Pria dengan luka di pipi mengatakan jika mereka sudah menyiapkan panggung jadi tidak perlu khawatir, tapi Averil menanyakan apa maksudnya. Prajurit bayaran itu mengatakan jika semisal calon saintes yang mereka dukung nantinya menang, bukankah itu akan membuat kesan orang-orang pada mereka juga akan berubah. Semua prajurit bayaran setuju dengan hal itu dan bersorak pada Averil. Meskipun Averil terlihat sangat malu, tapi ia berusaha untuk bersemangat dan menerima dukungan dari mereka. Nampaknya suasana di channel Averil semakin lama semakin ramai berkat dukungan langsung dari para prajurit bayaran yang berkeliaran untuk membantu Averil. Lopez dan Linda jadi ikutan grogi juga karena drama remaja yang mereka rencanakan rupanya akan menjadi sebagus ini. Untuk saat ini diketahui jika rating channel kontes sains dan saintes tertinggi diraih oleh Averil sebagai calon saintes dan di bawahnya adalah calon sains yaitu Lloyd. Berpindah ke lain tempat di mana Adrian sedang bertemu dengan Uskup Agung Fred yang benar-benar ingin mendukung Averil, layaknya mendukung seorang idol. Adrian mengatakan pada Fred jika ia memiliki alasan lain untuk menemui Uskup Agung di Holy Land saat ini selain mendukung Averil. Adrian kemudian menunjukkan sebuah gagang pedang yang pernah ia rampas di salah satu bangsawan yang ia perangi beberapa waktu lalu. Fred yang melihatnya sangat terkejut karena gagang ini bukan sekedar sebongkah orikalum, karena ada kekuatan divine yang mengalir di dalamnya, dan Adrian mengatakan jika ini adalah relik yang berusia sekitar 20.000 tahun. Fred mengatakan jika mereka bisa membuat iklan besar-besaran dengan ini, dan Adrian sudah menduga bahwa Fred bisa menggunakan relik ini untuk keuntungan Averil. Adrian menanyakan apakah Fred memiliki kenalan seorang pandai besi kompeten untuk memperbaikinya daripada cuma diiklankan, dan Fred menanyakan apakah Adrian ingin membangkitkan relik kuno. Fred rasa itu mungkin saja karena di dalam ganggang ini ada sirkuit sihir suci yang berasal dari zaman mitologi. Meskipun sebagiannya sudah hancur, tapi sisanya masih bersih. Fred jadi paham jika Adrian ingin merekrut seorang pandai besi yang memiliki kompeten untuk urusan seperti ini, dan Adrian membenarkan. Fred tentunya dengan senang hati akan menemukan seseorang yang cocok untuk Adrian karena relik ini adalah sebuah penemuan yang hebat. Adrian menanyakan apakah nantinya relik ini harus diserahkan pada gereja, tapi Fred mengatakan tidak harus, karena setidaknya keluarga kerajaan dan keluarga kekaisaran setiap negara setidaknya memiliki satu relik suci. Fred merasa jika memberikan relik zaman mitologi yang berfungsi dengan baik hanya untuk didonasikan, itu terlalu berlebihan karena memberikan Averil donasi saja adalah pilihan yang tepat. Fred mengatakan meski Adrian tidak mendonasikannya, ada banyak cara untuk beriklan dengan relik, tapi Adrian berpikir jika sedari awal ia tidak pernah berniat untuk mendonasikan relik ini pada siapapun. Fred mengatakan meski Adrian tidak mendonasikannya, masih ada banyak cara untuk beriklan dengan relik, tapi Adrian berpikir jika sedari awal ia tidak ada niatan untuk mendonasikan relik kuno ini. Karena masalah soal donasi bisa diselesaikan, Fred akan mencari soal pandai besi terbaik untuk membangkitkan relik kuno, dan Adrian menyerahkan urusan itu pada Fred. Untuk membuat Averil menjadi seorang saintes, banyak orang yang bekerja keras di belakang layar, sehingga Adrian harus menggunakan segala cara agar usahanya tidak sia-sia. Di sisi lain, tampaknya calon saintes Evelyn sedang ketar-ketir karena menonton siaran Averil yang mendapatkan perhatian begitu banyak sekali penonton hingga mencapai posisi teratas. Beberapa hari kemudian, Adrian bertemu dengan seorang master engineer bernama Kobe Ventry yang merupakan salah satu dari ketiga pengrajin artefak suci terbaik di dunia. Adrian kemudian memperkenalkan dirinya sebagai orang dari kerajaan Reinhardt, dan Kobe mengatakan ia sudah sering melihat Adrian di siaran dan berita, jadi ia merasa sangat tertarik bisa bertemu dengan Adrian.
Hanya dalam sekali lihat, Kobe mengatakan jika ia tidak bisa menganalisa jubah milik Adrian dengan mudah, dan ia berpikir jika Adrian memiliki harta yang sangat hebat. Kobe mengatakan jika ia tidak bermaksud apa-apa, karena ia cuma penasaran sebagai seorang pengrajin, dan Adrian berpikir jika Fred memperkenalkannya pada seseorang yang sangat tepat. Adrian mengatakan pada Kobe jika dirinya memiliki sebuah relik yang ingin diperbaiki, dan Adrian menunjukkan gagang pedang padanya. Kobe menebak jika gagang pedang ini berisikan sihir suci kuno, dan Adrian membenarkan karena ia ingin memperbaiki relik ini untuk bisa digunakannya. Kobe rasa itu mungkin karena ia pernah melihat item serupa di salah satu gereja. Apalagi relik yang satu ini hampir dalam kondisi aslinya. Adrian tentunya sangat senang karena akhirnya ia bisa menemukan pandai besi yang kompeten untuk memperbaiki relik kuno. Adrian menanyakan apakah bila pedangnya bisa menggunakan mithril karena cukup sulit untuk mendapatkan orichalcum. Tapi Kobe mengatakan tidak perlu sebuah bila pedang. Kobe memberitahu Adrian jika gagang pedang dari orichalcum ini adalah produk asli itu sendiri. Jadi kemungkinan akan ada rahasia tersembunyi yang dikeluarkan dari gagang pedang ini. Kobe menjelaskan jika gagang pedang ini adalah produk asli yang sudah jadi, sehingga mereka tidak perlu menggunakan barang apapun untuk membuat bila pedangnya. Kobe juga mengatakan jika pedang ini adalah pedang penakluk kejahatan dan penembus kegelapan. Pedang ini sendiri sebenarnya memiliki banyak nama, namun yang paling terkenal dari semua sebutannya adalah The Holy Sword. Adrian tentunya heran kenapa relik ini tiba-tiba bisa berubah menjadi Holy Sword yang tidak pernah ia pikirkan. Kobe mengatakan, walaupun bentuk dan fungsinya berbeda-beda, tapi tak banyak item yang bisa disebut sebagai Holy Sword, dan saat ini hanya ada 3 Holy Sword yang dimiliki gereja. Selain itu, Kobe mendengar bahwa hanya ada 6 Holy Sword di seluruh dunia, dan sekarang jumlahnya malah ada 7. Tapi Adrian menanyakan, ia masih penasaran kenapa tidak butuh bila pedangnya. Kobe memberitahu jika pedang ini dalam keadaan utuh, maka pedang yang terbuat dari cahaya ilahi akan tercipta dari Divine Bloodstone yang ditanam dalam pedang ini. Adrian menanyakan apakah itu mirip seperti pedang sihir, dan Kobe mengiyakan meskipun kelas keduanya akan sangat berbeda jika dibandingkan. Menurut sastra yang dibaca oleh Kobe, tipe Holy Sword ini sebanding dengan aura pedang, tapi memiliki daya keluaran lebih besar ketika melawan iblis. Terlebih, pedang ini adalah item serbaguna yang bisa berubah beragam energi menjadi bila, entah itu memakai sihir, aura, kekuatan suci, maupun kekuatan elemental. Jika pedang ini sehebat itu, Adrian kepikiran kenapa item sehebat ini bisa disimpan oleh seorang Viscount di wilayah pinggiran. Kobe rasa jika ia tidak akan tahu kekuatan tersembunyi relik ini jika yang Mulia Sain tidak pernah menunjukkan literaturnya. Terlebih, bawahan Adrian pastinya tidak akan mengetahui kegunaan relik ini. Kobe paham kenapa Adrian datang kemari hanya mengira bahwa relik ini hanyalah sebongkah orichalcum biasa karena sekilas dilihat memang begitu adanya. Adrian kemudian menanyakan bagaimana jika relik ini sudah aktif sepenuhnya dan seberapa mahal harganya jika dijual. Kobe dengan wajah bersemangatnya tentunya tidak bisa menebak seberapa mahal harga dari relik ini jika sudah aktif. Kobe mengatakan paling gila, Adrian bisa membeli satu kota besar. Bahkan itu pun mungkin bisa naik lagi karena sulit untuk menentukan harganya. Dan itu membuat Adrian mulai membayangkannya saja. Dalam hatinya, Adrian benar-benar senang karena dirinya rupanya mendapatkan jackpot ketika menjara keempat keluarga Viscount ketika sedang berperang. Adrian menanyakan apakah relik ini langsung bisa diperbaiki, dan Kobe mengatakan jika dirinya membutuhkan Divine Bloodstone dan beberapa alat baru. Tanpa basa-basi ataupun melobi, Adrian langsung memberikan sejumlah nominal uang pada Kobe untuk membelinya sendiri.
Kobe memberitahu, bukankah ini kebanyakan, tapi Adrian mengatakan itu sebagai biaya bekerja, termasuk biaya materialnya. Malahan, Adrian akan memberikan 2 kali lipat dari itu jika Kobe berhasil memperbaikinya. Kobe tentunya tidak masalah jika Adrian tidak keberatan, dan ia tidak akan menolak tawaran itu. Apalagi nilai relik itu pastinya sangat bagus. Kobe ingin Adrian memberikannya waktu selama seminggu, dan ia akan memberikan hasil yang terbaik untuk memperbaikinya dengan mempertaruhkan kehormatannya sebagai ahli pandai besi. Setelah kembali ke kediamannya, Adrian mulai tertawa sendiri seperti orang gila karena membayangkan sesuatu. Adrian berpikir jika ia bisa membuat bilah pedang yang selevel dengan Aura Blade dengan menggunakan mana, maka sepertinya ia bisa berperan sebagai Magic Swordman. Atau mungkin ia bisa menggabungkannya dengan tongkat sihir dan memakainya sebagai tombak. Namun tak lama, Adrian tiba-tiba dipanggil oleh Archia, dan Adrian terkejut karena Archia mungkin hanya menghubunginya jika dalam keadaan mendesak. Adrian menanyakan pada Archia ada masalah apa, karena Adrian sebenarnya sedang menugaskan Archia untuk menjaga keamanan Everil. Archia memberitahu Adrian bahwa mereka mendapatkan masalah karena Everil telah diculik oleh seseorang, dan itu membuat Adrian benar-benar terkejut. Sekarang kita berpindah ke perbatasan Dragonland dan Kekaisaran Croissant, di mana itu adalah tempat yang cukup mengerikan dan hanya ada lava panas di sekitarnya. Entah bagaimana para penculik itu bisa menculik Everil ketika Archia sedang mengawasinya, tapi sepertinya Everil sedang tidak sadarkan diri di dalam penghalang. Para penculik merasa sangat kesal karena sihir perlindungan itu sangat kuat dan serangannya tidak mempan sama sekali. Tapi penculik satunya mengatakan sepertinya itu adalah artefak perlindungan lingkaran 8. Pria berambut gimbal diberitahu bahwa tugas mereka hanyalah menyingkirkan kandidat saintis yang lemah dengan rapi. Tapi rupanya saintis ini lebih menyusahkan daripada mereka duga. Seseorang kemudian mengatakan bahwa artefak pertahanan seperti itu sangat lemah terhadap serangan mental, dan si rambut gimbal baru tahu ada metode seperti itu. Penculik satunya menanyakan sedang berbicara dengan siapa dia, dan pria berambut gimbal baru sadar jika ia tidak berbicara dengan temannya sendiri. Karena baru sadar jika ada seseorang yang mengikuti mereka, kedua orang itu langsung memalingkan wajah mereka ke belakang. Rupanya, orang itu adalah Agus yang sebelumnya pernah menyusup ke kediaman Adrian, dan ia menyapa kedua penculik itu dengan santai. Kedua penculik itu menanyakan siapa dia, dan Agus mengatakan jika dirinya bukanlah siapa-siapa dan hanyalah seorang pengguna spirit yang numpang lewat. Beberapa waktu setelahnya, Adrian beserta Archia, Lopez, dan Eric akhirnya mendatangi lokasi si penculik yang rupanya sudah ditangani oleh Gregory dan Agus. Adrian ingin memastikan jika Gregory dan Agus bukanlah pelakunya, dan Gregory mengatakan jika mereka berdua malah yang telah menyelamatkan Everil dari penculik. Adrian menanyakan di mana Everil sekarang, dan Gregory mengatakan jika Everil sedang beristirahat di kabin karena Yang Mulia sudah mempersiapkannya sejak awal, jadi Everil dalam keadaan aman. Gregory mengatakan jika mereka masih belum menemukan dalangnya karena mereka memakai perantara untuk merekrut kedua orang itu, dan Adrian sudah menebak jika pelakunya pasti tidak akan meninggalkan ekornya di belakang. Adrian menanyakan kenapa mereka berdua membantunya, dan Gregory mengatakan jika sebenarnya tempat ini adalah tempat tinggal mereka sekarang. Adrian mengatakan sepertinya Everil beruntung, tapi dalam hati Adrian sepertinya tidak mau percaya begitu saja. Gregory mengatakan jika ini adalah perintah dari kedua mereka karena dia tahu bahwa Everil dalam bahaya, jadi memerintahkan mereka berdua untuk menyelamatkannya dan menebus apa yang sebelumnya terjadi waktu itu. Dan Adrian menanyakan menebus apa. Gregory memberitahu bahwa ia baru pertama kali melihat keduanya sangat marah dan mengatakan jika Duke Francis sudah tidak berharga lagi serta mereka berdua diperintahkan untuk berpindah base.
Adrian menanyakan apakah tindakan Gregory dulu adalah keputusan pribadinya, dan Gregory mengiyakan karena ketua Bluemont tidak banyak ikut campur kecuali ada perintah yang sangat diperlukan. Bahkan tindakan mandiri anggotanya terjamin kebebasannya. Namun sejak terakhir kali percobaan pembunuhan Avery, seluruh anggota Bluemont diperintahkan untuk tidak menyakiti siapapun yang berhubungan dengan Adrian dan Arcia. Adrian tentunya merasa semakin aneh setelah mendengar ceritanya, karena ketua Bluemont terlihat terlalu waspada dengannya. Gregory ingin agar tindakannya kali ini bisa menghapus perbuatannya dulu, dan Adrian berterima kasih karena mereka berdua telah menyelamatkan Avery, dan ia akan melupakan dendam masa lalu. Meski begitu, sebenarnya penyerangan mereka berdua tidak memberikan ancaman sekali pada Adrian, jadi ia tidak bisa benar-benar menganggap bahwa ia masih dendam. Adrian menanyakan, sepertinya ketua mereka telah setuju untuk bertemu dengannya, dan Gregory mengatakan jika ketua mereka bisa bertemu dengan Adrian kapanpun setelah menyelesaikan masalah ini. Adrian tak menyangka jika ketua Bluemont akan mengundangnya dengan mudah ke persembunyiannya, dan berpikir ini mungkin adalah jebakan. Namun dilihat dari raut wajah mereka, Adrian rasa jika ini bukanlah jebakan. Meski ini adalah jebakan, Adrian yakin bisa mengatasinya. Gregory kemudian memberikan alat komunikasi dan sandi yang terhubung dengan dirinya dan Agus, jadi Adrian bisa menghubungi mereka kapanpun. Adrian rasa jika belakangan ini ia mendapatkan alat komunikasi rahasia, dan Adrian mengatakan jika mereka berdua boleh pergi. Arcia menanyakan apakah ia harus mengikuti mereka berdua, tapi Adrian mengatakan tidak usah, karena prioritas utama mereka sekarang adalah keselamatan Avery. Karena peristiwa penculikan saintes saat siaran langsung kontes saintes, seluruh dunia jadi gempar dan gereja telah mendatangkan tim investigasinya. Namun, Adrian masih penasaran dengan tujuan Bluemont karena tidak hanya menerima permintaannya, tetapi juga memerintahkan anggotanya untuk tidak main-main dengannya. Entah bagaimana, Adrian merasa agak gelisah namun juga bersemangat ketika mengetahui bahwa Bluemont sepertinya memiliki sesuatu yang menarik. Beberapa saat setelah insiden penculikan Avery yang menghebohkan dunia, Adrian dan Sharon kini sedang bertemu berduaan di suatu ruangan. Sharon menanyakan apakah Adrian tahu julukan yang diberikan oleh para eselon atas gereja, dan Adrian menebak jika mungkin saja pria muda tampan dan kompeten. Sharon sambil mengamuk mengatakan jika Adrian sudah diberikan julukan oleh para petinggi sebagai pelanggar peraturan, dan Adrian sudah menduganya. Sharon memberitahu jika peserta tidak diizinkan menggunakan apapun kecuali peralatan yang disediakan panitia, tapi Adrian malah memberikan kalung yang tidak pernah diperbolehkan. Adrian mengatakan jika pilihan itu tidak bisa dihindari olehnya, karena baru-baru ini Avery mengalami percobaan pembunuhan. Sebagai bukti, Avery pasti akan mati jika Adrian tidak melakukan tindakan pencegahan seperti itu. Sharon mengatakan itu baru ketahuan setelah penculikan terjadi, dan Adrian mengatakan jika gereja dari awal mengelola tempatnya dengan baik, maka hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Adrian juga menyinggung kegagalan gereja dalam menjaga kandidat saintes yang diculik, dan gereja tidak bisa menemukan Avery sampai Adrian sendiri yang turun tangan. Adrian sebenarnya tidak ingin membuat hubungannya dengan Sharon menjadi buruk lagi, tapi Adrian meminta agar Sharon mengevaluasi potensi Avery dengan tulus. Adrian mengatakan jika dirinya lah yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran Avery dan siap menerima hukumannya, tapi Adrian tidak ingin Avery gagal karena kesalahannya, sebab Avery adalah korban. Sharon kemudian tertawa kecil pada Adrian, dan ia mengatakan jika Adrian adalah seorang pria yang sangat menarik. Sharon jadinya semakin ingin menggoda Adrian lagi jika dirinya lebih muda 10 tahun. Tapi dalam hati Adrian, Sharon tidak lebih dari seorang nenek-nenek yang sudah punya cicit. Sharon memberitahu jika Dewan Internal merasa curiga dengan insiden ini, dan menebak jika insiden penculikan itu adalah permainannya Adrian sendiri.
Adrian menanyakan apakah itu artinya Sharon sedari tadi menguji reaksi dirinya, dan Sharon meminta maaf meski itu semua benar. Sharon memberitahu jika Adrian sudah terkonfirmasi bahwa tidak ada kebohongan dalam perkataan Adrian barusan. Sharon juga menunjukkan bagaimana bisa ia melihat kejujuran seseorang melalui sebuah cermin kejujuran miliknya. Sekarang kita berpindah ke sebuah aula pertemuan, di mana saat ini Sharon sedang mengumpulkan semua sponsor dan kandidat saintes. Mereka semua yang di sana tentunya bertanya-tanya, kenapa saintes mengumpulkan mereka semua di aula pertemuan, karena mereka tidak tahu akan ada acara apa. Sharon kemudian menyapa para sponsor dan kandidat saintes bahwa ia sedang berencana untuk mengungkap kebenaran mengenai insiden penculikan beberapa waktu lalu. Sharon kemudian menunjukkan sebuah cermin kebenaran yang merupakan benda suci yang dapat mengungkap kebenaran perkataan seseorang. Bertentangan dengan klaim beberapa pihak tentang insiden ini, Sharon telah mengkonfirmasi melalui cermin ini bahwa insiden penculikan itu bukanlah perbuatan Avery sendiri ataupun Adrian. Sharon ingin agar para sponsor beserta kandidat saintesnya untuk maju satu persatu dan membuktikan ketidakbersalahannya di depan cermin kebenaran. Namun tampaknya Duke Francis memprotes karena saintes Sharon berani mengumpulkan para bangsawan agung dari setiap negara untuk melakukan pengakuan seperti ini. Duke Francis bahkan mengatakan jika tindakan Sharon sudah kelewatan, tapi itu membuat Sharon menanyakan apakah Duke Francis adalah pelakunya. Duke Francis tentunya tidak terima dengan tuduhan itu, tapi Sharon mengatakan harusnya Duke Francis tidak masalah untuk berbicara kebenaran di hadapan cermin jika dia bukanlah pelakunya. Selagi marah-marah dan protes, Duke Francis jadinya terkejut dengan kedatangan Adrian yang sedang membawa beberapa kesatria suci bersamanya. Adrian mengatakan hanya untuk berjaga-jaga, barangkali pelakunya adalah seorang Grandmaster, dan itu membuat Duke Francis jadi kesal karena seperti sedang dituduh. Tapi Sharon ingin agar Adrian tidak memperkeruh suasana karena pelaku masih belum jelas. Sharon ingin agar para sponsor dan kandidat maju satu persatu. Namun di satu sisi, beberapa kandidat jadinya berpikir tentang siapa sebenarnya pelaku ini. Orang yang mengajukan diri untuk maju duluan sekarang adalah Ratu Elvenheim Kingdom sekaligus sponsor, yaitu Claudia Haighelven, dan kandidat saintes yaitu Grace Haighelven. Claudia dan Grace kemudian mengucapkan jika mereka tidak bersalah atas insiden penculikan kandidat saintes beberapa waktu lalu. Karena cermin kebenaran mengeluarkan sinar cahaya biru, Sharon mengatakan jika Claudia dan Grace tidak bersalah dan terbukti tidak terlibat dalam penculikan itu. Sharon kemudian ingin sponsor dan kandidat lainnya untuk maju, dan terlihat jika Olivia akan maju berikutnya, tapi wajah Duke Francis terlihat masih cukup kesal. Olivia dan Esther tentunya mengucapkan kalimat yang sama persis seperti Claudia dan Grace. Begitu juga nantinya dengan beberapa kandidat saintes dan sponsornya. Sharon senang karena beberapa kandidat yang telah mengucapkan kalimat kebenarannya sudah terbukti tidak terlibat dalam insiden penculikan itu. Sharon rasa hanya tersisa 2 kandidat lagi yang harus mengatakan kalimat kebenaran, dan hanya satu dari mereka yang mungkin akan menjadi tersangka kasus penculikan Avery. Sama seperti Claudia dan Grace sebelumnya, Duke Francis dan Evelyn juga mengatakan jika mereka tidak bersalah atas insiden penculikan kandidat saintes. Ucapan Duke Francis dan Evelyn ternyata dinyatakan oleh cermin kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Adrian tentunya tidak ikhlas jika Duke Francis bukanlah pelakunya, dan Duke Francis yang mendengar decakan lidah Adrian tentunya merasa kesal karena Adrian masih tidak terima jika dirinya bukanlah pelakunya. Duke Francis dan Adrian terus-terusan bertengkar layaknya Tom and Jerry, dan itu membuat Sharon jadi pusing dengan tingkah mereka berdua. Sharon mengatakan jika masalahnya masih belum selesai, jadi ia ingin agar mereka semua tenang, karena masih ada satu kandidat lagi yang belum mengatakan kebenarannya.
Sharon kemudian memanggil Perdana Menteri dari Republik Prius yaitu Trino, serta kandidat saintes yaitu Mile untuk maju. Tapi mereka berdua terlihat sudah ketakutan terlebih dulu. Trino mengatakan jika mereka bukanlah pelakunya dan ia bisa menjelaskannya, tapi Sharon ingin agar Trino dan Mile segera berkata di depan cermin kebenaran. Trino masih mencoba untuk mengatakan bahwa mereka tidak bersalah, dan itu membuat Sharon jadi tidak punya pilihan lain karena mereka berdua tidak mau melakukannya. Sharon kemudian secara langsung menunjuk bahwa Trino dan Mile akan ditahan karena kasus penculikan dan percobaan pembunuhan pada kandidat saintes ketika event sedang berlangsung. Sebelumnya, admin meminta maaf karena sempat mengatakan jika orang yang sempat ketar-ketir itu adalah Evelyn, tapi ternyata dugaan admin salah. Adrian tentunya tidak menyangka jika pelakunya dari Republik Prius, dan Duke Francis mengatakan jika mereka berdua adalah idiot karena melakukan tindakan seperti itu. Selain itu, Duke Francis merasa sangat senang dan tertawa bahagia karena ini adalah keuntungan yang tidak terduga baginya. Karena Trino dan anaknya mewakili negaranya, Republik Prius pasti akan sangat terguncang secara internal dan eksternal. Belum lagi, mencoba melakukan pembunuhan saat kontes saintes sedang berlangsung akan dianggap sebagai tindakan murtad. Kekaisaran Bringum tentunya akan mendapatkan keuntungan di kala masa perang dengan Republik Prius, tapi itu juga akan menjadi kesempatan bagus untuk pasukan revolusi. Kasus penculikan Everil yang membingungkan Adrian, pemimpin gereja, termasuk sang saintes, dan orang-orang yang menonton kompetisi di seluruh dunia, akhirnya berakhir dengan damai. Dan tidak seperti akhir yang hambar. Dengan insiden ini, alur dari kontes pertama pemilihan saintes sedikit berubah, di mana dari kandidat yang ada, hanya 5 teratas yang dianggap sebagai kandidat terkuat. Dan di antara keempat kandidat yang sudah sering muncul seperti Everil, Grace, Evelyn, dan Esther, ada juga Xialin dari negeri kuat di benua Triton Timur dan merupakan putri dari Riverto Kingdom. Setelah dieliminasi secara memalukan, Republik Prius mulai aktif mendukung Putri Xialin dan pertandingan yang aslinya 4 arah kini berubah menjadi 5 arah. Adrian berpikir jika itu adalah strategi Republik Prius untuk mengalihkan semua perhatian mereka dan menyembunyikan kekacauan di internal dan eksternal mereka. Meski begitu, Xialin akan jatuh seperti layang-layang putus karena cepat atau lambat Kekaisaran Bringum atau pasukan revolusi akan menjatuhkan Republik Prius. Setelah insiden penculikan itu, kesadaran akan Everil dan popularitasnya semakin meningkat, dan Adrian secara resmi merilis peralatan Vanguard yang dikembangkannya yaitu Venture 1.0. Selain tidak ada masalah di wilayahnya, serta menara sihir juga baik-baik saja, dan Everil sudah aman, Adrian akhirnya bisa tenang bermain game untuk sementara waktu, dan memanfaatkan setiap hari dengan maksimal. Tapi tentu saja, tidak ada hari yang akan tenang jika Adrian berpikir bisa bersantai seperti itu, karena sekarang ketua Bluemon yaitu Georgie Fason sudah datang. Baru saja ingin bersantai bermain game, Adrian merasa sudah sangat sial dengan kedatangan Vison, tapi ia harus tenang untuk sementara waktu. Meski cukup kesal karena jadwalnya harus terganggu, tapi karena ini pertemuan penting, Adrian tentu harus menikmati sambutan yang diberikan oleh mereka. Fason merasa sangat senang karena Adrian rupanya menikmati sambutan yang mereka berikan. Terlebih, Adrian adalah tamu yang sangat penting baginya. Arcia sendiri terlihat sangat menikmati makanan yang disediakan oleh Bluemon dengan memakan sangat lahap makanan mereka. Antara Adrian dan Fason terlihat sangat senang dengan berbicara satu sama lain, sampai-sampai mereka berdua terlihat cukup akrab. Tapi dalam pikiran Adrian, situasi ini sangat aneh. Terlebih, belum lama sejak mereka berdua bertemu, tapi reaksi Fason sudah sangat baik padanya dan menganggapnya sebagai sekutu. Dari informasi yang Adrian lihat, Fason rupanya adalah pria hebat yang memiliki 4 bakat level tinggi. Tapi Adrian sendiri masih ragu apakah dia adalah ketua Bluemon yang legendaris.
Adrian sendiri merasa jika informasi yang ditampilkan melalui kacamatanya belum semuanya keluar dan masih ada yang disembunyikannya. Fason kemudian menyuruh agar Agus dan Gregory segera keluar karena dirinya akan membahas sesuatu yang penting dengan Adrian. Fason mengatakan jika dirinya tidak membutuhkan penjagaan, jadi ia menyuruh agar mereka berdua tidak mencoba untuk menguping dan sepenuhnya mengamankan lokasi ini. Agus dan Gregory tentunya tidak paham dengan pemikiran keduanya yang tiba-tiba, tapi mereka sendiri tidak berani untuk membantahnya. Fason ingin agar Agus dan Gregory segera keluar ruangan ini, dan mereka berdua langsung keluar tanpa mempertanyakan apapun. Luwin senang karena mereka akhirnya bisa berbicara tanpa harus khawatir ada seseorang yang mengetahui percakapan mereka. Karena sudah tidak ada yang mendengar atau mengawasi mereka lagi, Adrian ingin agar Fason memberitahunya identitasnya yang sebenarnya. Fason tanpa mengucapkan kalimat apapun kemudian tiba-tiba berdiri, dan itu membuat Adrian dan Archia jadinya terkejut dan mulai waspada. Adrian sendiri penasaran dengan apa yang akan dilakukan Fason yang tiba-tiba berdiri, tetapi statusnya tidak terlihat mengancam dan malahan terlihat gugup. Adrian berpikir mungkin Fason sedang mencoba untuk melakukan sesuatu, dan Archia langsung bersiap menggunakan pedangnya untuk melindungi Adrian. Tapi sepertinya Fason rupanya malah bersujud pada Adrian sambil mengatakan jika dirinya merasa sangat terhormat bisa bertemu dengan Adrian. Fason mengatakan jika dirinya telah mengetahui bahwa Adrian sebenarnya adalah seseorang yang telah menerima warisan penyihir agung Manuel Lucas, dan Adrian jadinya terkejut. Adrian menanyakan apakah Fason memiliki hubungan dengan Arduk Lucas, dan Fason membenarkan karena Arduk Lucas dulunya adalah master dari Blue Moon. Adrian paham jika pertemuan yang mereka buat ini bukan semata hanya untuk menjalin hubungan baik dengan bekerja sama antara mereka berdua. Adrian menanyakan apakah Fason bisa menjelaskan dengan detail tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini, dan Fason mengatakan tentu saja karena ia sudah mempersiapkannya. Fason kemudian mengeluarkan sebuah kotak komunikasi, dan Adrian berpikir apa yang sedang ingin Fason tunjukkan dengan terminal performa tinggi ini. Tak lama, kotak itu menampilkan sebuah lambang milik Arduk Lucas yang bertuliskan Y, dan seseorang berbicara jika ini adalah pertama kali mereka berdua bertemu seperti ini. Luwin benar-benar terkejut karena yang sedang berbicara di depannya adalah Caster, dan Caster menyapa Adrian karena bertemu di dunia nyata. Adrian menanyakan apakah ini adalah bagian dari Fate, dan Caster mengiyakan karena harusnya Blue Moon adalah bagian dari Fate yang akan menjadi hadiah untuk level 8. Melihat wajah Caster yang masam, Adrian kurang lebih tahu situasi sekarang, dan Adrian menanyakan apa yang akan terjadi karena dirinya tak sengaja melakukan kontak dengan Blue Moon. Caster mengatakan ini salahnya karena 5 tahun lalu saat Adrian pertama kali menemukan warisan Lucas, berbagai tugas dan aktivitasnya telah dimulai kembali, termasuk organisasi Blue Moon. Blue Moon yang tertidur akhirnya terbangun dan mereka memulai aktivitasnya untuk memperluas pengaruh mereka, dan hasilnya organisasi Blue Moon kembali stabil. Tapi sebagai akibatnya, Adrian malah tidak sengaja bertemu dengan mereka lebih cepat, dan itu adalah kesalahannya Caster sendiri karena tidak memperhitungkan hal ini. Adrian lalu menanyakan siapa Georgie Fason yang sebenarnya ini, dan Caster mengatakan jika dia adalah asistennya serta menjadi manajer Blue Moon. Adrian jadinya heran kenapa Blue Moon malah jadi hadiah level 8 karena ini sama saja dengan dirinya melakukan pekerjaan sia-sia untuk mendekati mereka. Adrian sendiri kepikiran kenapa Caster tidak memberitahunya ketika di dalam game, tapi malah membuatnya datang jauh-jauh untuk bertemu dengannya. Dan Caster mengatakan jika ia tidak bisa melakukan apapun pada susu yang sudah tumpah. Namun,
Caster memberitahu jika Blue Moon masih belum bisa mengakui Adrian sebagai masternya. Tapi, Caster sendiri tidak bisa menghentikan Adrian yang ingin menjalin kerjasama dengan mereka sekarang, dan Adrian senang mendengarnya. Caster mengatakan ia akan memberikan kelonggaran dengan memberikan kompensasi seperti ini karena dirinya lalai serta menyebabkan kerugian pada Adrian. Dan Adrian tentunya tak masalah karena ini menguntungkannya. Adrian yang mengetahui jika nantinya Blue Moon akan menjadi miliknya, tentu saja dengan senang hati ingin bekerja sama dengan Fason. Dan Fason tentunya juga senang mendengarnya. Caster memberitahu jika Blue Moon memiliki 8 anggota khusus yang terdiri dari Aura Master dan Archmage, serta 1200 assassin peringkat tinggi bersenjata Forged Dagger, 450 Vanguard, dan 5 benteng langit. Tak hanya itu, rangkaian hotel dan resort mewah di seluruh dunia, termasuk klub dan kasino, serta berbagai usaha mulai dari fasilitas akomodasi, hiburan, dan hotel Pasifik yang ditempati Adrian sekarang adalah milik Blue Moon, dan Adrian makin bahagia mendengarnya. Dengan adanya kekuatan finansial dari memiliki bisnis yang bernilai hampir 100 triliun serta kekuatan militer yang melebihi kebanyakan duk, membuat Adrian merasa tenang meskipun sekarang mereka hanya sebatas sekutu dan belum menjadi miliknya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Caster dan Fason, Adrian berjumpa dengan Kobe dan Kobe menanyakan kenapa Adrian terlihat sangat bahagia. Tapi Adrian mengatakan jika dirinya sangat senang bertemu dengan Kobe. Saat ronde pertama kompetisi saintes hampir berakhir, Kobe yang merupakan Master Engineer dari Holy Land mendatangi hotel tempat Adrian menginap. Tujuan Kobe untuk mendatangi Adrian adalah karena ia ingin menyerahkan perbaikan relik kuno yang sebelumnya dititipkan Adrian padanya, meski itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Adrian menanyakan bagaimana cara menggunakan benda ini, dan Kobe mengatakan jika Adrian tinggal mengalirkan energi apapun seperti mana, aura, ataupun divine power ke dalamnya. Karena dirasa cukup mudah, Adrian langsung mengalirkan mana miliknya ke dalam gagang pedang, dan seketika sebuah pedang dengan bilah pedang seperti laser langsung muncul. Melihat bentuk pedangnya yang begitu menakjubkan, Adrian langsung teringat jika ini adalah pedang Star Wars. Selain itu, Kobe ingin Adrian mencoba langsung performa pedang itu. Adrian kemudian mengayunkan pedang itu ke sana kemari dan menebas beberapa hiasan hotel dan patung untuk mengetes ketajaman pedang ini. Adrian mengatakan ia sangat terkesan dengan ketajaman dan kekuatan pedang ini yang sangat luar biasa. Tapi sepertinya Adrian tidak sadar sudah ikutan menebas dirinya sendiri. Kobe yang kaget langsung buru-buru ingin memanggil seorang priest, tapi Adrian mengatakan jika dirinya tidak merasa sedang terluka sama sekali. Tanpa disadari, Adrian rupanya sudah mengeluarkan banyak darah setelah dirinya secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri hingga membuat Kobe makin panik. Adrian yang sedang pingsan dalam keadaan sekarat, untungnya tidak jauh-jauh dari Archia yang sudah mempersiapkan eliksir untuk menyembuhkannya. Kobe yang tadinya panik karena Adrian tiba-tiba pingsan, jadinya cukup lega karena Adrian bisa diselamatkan. Jika tidak, kepalanya pasti yang akan melayang. Adrian yang terbangun dari pingsannya tentunya jadi terkejut dengan sendirinya, dan Archia mengatakan jika Adrian masih butuh latihan yang cukup untuk menggunakannya. Kobe menanyakan apakah Adrian baik-baik saja setelah mengeluarkan banyak darah, dan Adrian mengatakan tentu saja ia tak akan mati semudah itu. Adrian berpikir, sebenarnya ancaman terbesar untuk nyawanya setelah terlahir kembali adalah upaya meracuni yang dilakukan Rondel dan Anna. Tapi sepertinya Adrian sekarang diharuskan untuk memberikan nama pada relik yang barusan ia pakai. Adrian menanyakan apakah pedang ini sudah memiliki nama, dan Kobe mengatakan jika pedang ini belum memiliki nama, dan Adrian sendiri yang harus memberikannya nama. Sebagai penduduk bumi,
Adrian berpikir sudah memiliki nama yang sangat cocok untuk Holy Sword, dan Adrian mengatakan jika Holy Sword ini akan dinamai sebagai Excalibur. Jika dilihat lagi, Adrian berpikir jika ini tidak jauh berbeda dengan Forge Sword dari segi kegunaannya. Tapi pedang ini memiliki kemampuan untuk melepaskan serangan tingkat tinggi seperti Aura Blade. Adrian merasa harus berterima kasih pada pasukan Parma karena ia bisa mendapatkan senjata sebagus ini berkat mereka, dan Adrian kemudian langsung tergeletak di lantai. Kobe mengatakan sepertinya Adrian kehabisan banyak darah, dan Archia mengatakan jika Adrian sedang tidur di lantai yang kotor. Tapi dalam hati, Adrian sedang sangat senang sambil berpikir untuk menggunakannya sebagai keuntungan Everil dalam kompetisi. Setelah melakukan siaran selama 1 bulan dalam kontes Saint dan Saintes, akhirnya ronde pertama kontes pemilihan Saint dan Saintes resmi berakhir. Tapi itu baru kontes pertama dan akan ada beberapa kontes lagi. Beberapa prajurit bayaran yang selalu membantu Everil juga ikutan merasa sedih karena harus berpisah dengan Everil setelah membantunya selama sebulan. Bahkan mereka sangat sedih seperti akan berpisah dengan orang tuanya. Para prajurit bayaran itu sampai-sampai membahas apa yang harus mereka lakukan setelah berpisah dengan Everil. Tapi biarpun begitu, para prajurit bayaran itu tetap memberikan ucapan selamat pada Everil agar dia selalu menjaga kesehatannya. Adrian dan Archia sendiri merasa agak aneh ketika melihat pemandangan yang berisikan om-om garang dan kasar, tapi malah bertingkah sangat lembut seperti anak kecil. Sekarang kita masuk pada bagian perolehan hasil kompetisi Saintes ronde pertama, di mana Grace meraih nomor 1 dalam taktik mercenary, nomor 3 dalam rating penonton, dan nomor 2 secara keseluruhan. Kandidat Judy Esther nomor 4 dalam taktik mercenary, nomor 2 dalam rating penonton, dan nomor 3 secara keseluruhan. Kandidat Xialin nomor 5 dalam taktik mercenary, nomor 4 dalam rating penonton, dan nomor 4 secara keseluruhan. Kandidat Evelyn Francis nomor 3 dalam taktik mercenary, nomor 5 dalam rating penonton, dan nomor 5 secara keseluruhan. Everil Barnett berhasil tampil dengan baik dan mendapatkan nomor 2 dalam taktik mercenary, nomor 1 dalam rating penonton, dan peringkat pertama secara keseluruhan. Hal yang tidak Adrian duga adalah kandidat Xialin, yang awalnya Adrian tidak terlalu memikirkannya karena secara kebetulan mendapatkan dukungan dari Republik Prius, tetapi malahan dia berhasil naik ke peringkat 4 dengan mengalahkan Evelyn Prancis. Sesuatu seperti itu memang tidak Adrian duga. Terlebih, Xialin selama ini tidak terlalu menonjol, dan ia rasa jika Xialin adalah kuda hitam yang tidak terduga. Ngomong-ngomong, istilah kuda hitam bisa diartikan sebagai orang biasa yang tidak terlalu mencolok karena biasa-biasa saja, tetapi dia malah menunjukkan kemampuan yang hebat. Kita kembali ke ceritanya, di mana Adrian sekarang memberikan ucapan selamat pada Everil karena sudah bekerja keras hingga bisa mencapai posisi pertama di ronde pertama. Everil yang senang tentunya berterima kasih dan ia berharap jika dirinya sudah memenuhi harapan Adrian, dan Adrian mengatakan jika Everil sudah sangat baik melakukannya. Meski kandidat Saintes masih dibedakan melalui peringkat, tapi tujuan kontes Saintes untuk memilih kandidat yang dipilih oleh Dewa. Tapi Dewa yang melihat kontes akan selalu memilih orang yang sesuai dengan seleranya di antara para kandidat. Biarpun begitu, dengan kemampuan dan pembawaan Everil yang sangat lembut, Adrian yakin jika Everil akan bisa menjadi salah satu dari 5 kandidat terpilih sebagai Saintes. Ketika Adrian akan mengajak semua rombongannya untuk kembali dan mempersiapkan ronde kedua, seseorang yang terlihat sebagai pendeta mendatangi Adrian. Pendeta itu mengatakan jika salah satu kandidat Saintes yang bernama Xialin ingin melakukan pertemuan dengan Adrian dan ingin berbincang dengannya. Panggilan tiba-tiba ini tentunya membuat Adrian penasaran dengan apa yang ingin Putri Xialin bicarakan dengannya, karena mereka berdua sendiri belum pernah bertemu secara langsung. Sekarang kita berpindah ke tempat Putri Xialin mengajak Adrian bertemu, di mana tempat itu mirip seperti sebuah rumah tradisional orang-orang Murim. Di dalam rumah itu, Xialin menyapa Marquis Adrian yang namanya bergema melintasi Laut Tengah sampai ke benua Triton. Dan terlihat jika pakaian mereka layaknya orang-orang Murim, apalagi 2 pengawal di belakang Xialin. Adrian mengatakan jika dirinya merasa sangat tersanjung karena diundang oleh Yang Mulia Putri Xialin yang membawa masa depan Roberto Kingdom.
Selain menyapa Adrian yang merupakan seorang armage lingkaran 7, Xiaolin juga menyapa Archia yang terkenal sebagai swordmaster perempuan yang sangat cantik. Meski ini baru pertemuan pertama kali mereka berdua, Adrian merasa jika sikap dan tata bahasa Xiaolin sangatlah cerdas dan Adrian menyukai karakter orang seperti itu. Sama halnya dengan Everil dan Esther, Xiaolin adalah salah satu kandidat yang tidak ragu menggunakan kekuatan sucinya pada orang lain. Meski dia berasal dari keluarga kerajaan, tapi perilaku jujurnya itu lebih tidak terduga. Adrian sebenarnya bersyukur karena kuda hitam yang mulai ia khawatirkan malah mengajaknya untuk bertamu atas kemampuannya sendiri. Tapi rupanya, permintaan Xiaolin itu atas permintaan dari sponsornya. Sponsor yang dimaksud adalah seseorang dari Republik Prius, dan orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Garcia Valen yang merupakan ketua Dewan Negara Republik Prius. Adrian rasa jika ketua Dewan Negara adalah salah satu dari 3 orang teratas Republik Prius. Belum lagi, Adrian sebenarnya sangat malas untuk bertemu dengan mereka setelah dirinya membuat beberapa tikaman seperti menyerahkan fake palsu dan mendukung pasukan revolusi. Adrian memasang wajah bahagianya sambil mengatakan jika dirinya sudah sangat menantikan janji bertemu dengan Putri Xiaolin yang cantik, tapi malah di sini ada pengganggu yang tidak terduga. Perkataan Adrian itu bisa diartikan sebagai sindiran buat Garcia, karena Adrian berharap ini pertemuan pribadi dengan Putri Xiaolin, tapi rupanya bukan. Adrian kemudian menanyakan, untuk seseorang yang sedang sibuk berperang melawan Kekaisaran Bringum, kenapa orang seperti Garcia malah mencarinya? Garcia sudah menduga bahwa Adrian akan penasaran dengan banyak hal tentang dirinya. Jadi ia menyarankan agar mereka berbincang sambil makan terlebih dulu. Adrian tampaknya terkejut dengan hidangan yang telah disiapkan oleh para pelayan Putri Xiaolin. Garcia ingin agar mereka berbincang santai karena masih memiliki banyak waktu, dan Adrian begitu bahagia ketika melihat jamuannya adalah nasi. Padahal dari tadi terlihat gak mau ngomong sama orang Prius, tapi rupanya Adrian bisa disogok juga. Sebagai seseorang yang terakhir kembali dan berasal dari negara Asia, Adrian begitu menikmati hidangan ikan rebus yang dibungkus daun hingga rebusan iga yang membuat Adrian benar-benar merindukan masakan tempat aslinya. Bahkan, Adrian berpikir jika pakaian Xiaolin sangat mirip dengan hanbok dari dinasti Goryeo yang sangat familiar baginya, dan juga makanannya mirip dengan makanan Korea hingga membuatnya merasa kembali ke rumah. Saking menikmati makanannya yang membuatnya sangat bernostalgia, Adrian sampai melupakan jika ada Putri Xiaolin dan Garcia yang juga ikutan makan bareng. Adrian tampaknya harus menanggung rasa malu karena menunjukkan sikap kekanak-kanakannya di depan Putri Xiaolin, tapi sepertinya Putri Xiaolin malah senang melihat sikap Adrian. Adrian kemudian meminta maaf pada Garcia dan Xiaolin karena makanan yang dibawakan dari Perdo Kingdom sangat cocok dengan seleranya hingga makan duluan seperti tadi, dan Garcia mengatakan jika mereka tidak masalah. Karena dirasa suasananya sudah cukup santai dan mereka sedang asik makan, Garcia ingin masuk pada inti pembicaraannya. Garcia mengatakan jika negaranya saat ini sedang sangat terpuruk dalam beberapa waktu terakhir, dan Adrian mengatakan jika ia sudah tahu karena mereka harus berperang melawan Kekaisaran Bringum. Garcia mengatakan situasinya lebih ke isu domestik, di mana selama beberapa waktu terakhir mereka terganggu dengan aktivitas kelompok anti pemerintah yang menyatakan dirinya sebagai pasukan revolusioner. Mendengar hal itu, Adrian jadinya heran kenapa mereka malah menjadikan pasukan revolusi sebagai ancaman negara mereka ketimbang Kekaisaran Bringum yang mengancam negara mereka. Garcia memberitahu pada Adrian jika hal yang paling membuat repot pemerintah dan membuat mereka terkejut adalah karena pasukan revolusi bisa memproduksi peralatan Vanguard sendiri. Garcia juga memberitahu bahwa negara mereka menemukan jika peralatan yang dibuat oleh pasukan revolusi cukup mirip dengan New Venture 1.0 yang saat ini diproduksi oleh menara sihir milik Adrian. Adrian mengatakan jika itu artinya peralatan Vanguard menara mereka telah digelapkan, dan Garcia mengatakan jika ini memang sering dilakukan oleh organisasi pemerintah di seluruh dunia, baik disadari atau tidak. Mungkin di sini maksudnya kadangkala pemerintah mengambil model peralatan Vanguard dari negara lain untuk dikembangkan. Adrian sudah memprediksi jika Garcia akan menuju pada topik ini. Jadi selagi mereka belum bisa menganalisis skor dan kata sandinya, Adrian berpikir untuk pura-pura bersalah saja.
Adrian kemudian mengatakan jika mereka sendiri tidak tahu apakah peralatan Vanguard-nya mirip dengan pasukan revolusi atau tidak, karena item yang dibuatnya pastinya berbeda dengan mereka. Garcia mengatakan pada awalnya ia mencurigai Adrian yang memasok Vanguard pada mereka. Tapi setelah dipikir lagi, Garcia menyarankan agar Adrian menuntut mereka saja karena telah mencuri teknologi buatan Adrian. Adrian menanyakan apakah Garcia bermaksud agar dirinya menuntut pasukan revolusi dengan tuduhan mencuri teknologinya. Dan Garcia membenarkan karena saat ini pasukan itu sangat merepotkan negara mereka yang sedang menghadapi krisis melawan Kekaisaran Bringum. Adrian merasa jika mereka cukup cerdas karena ingin menggunakan dirinya sebagai skandal untuk merusak kepercayaan masyarakat pada pasukan revolusi. Dan Adrian menanyakan pada Garcia apa keuntungan dirinya jika mengikuti perkataan Garcia barusan. Garcia mengatakan jika Republik Prius akan berencana mempromosikan 1000 unit peralatan Vanguard milik Adrian dengan harga yang lebih mahal 10% dari harga jual normalnya. Adrian mengatakan jika dirinya sangat tergiur dengan tawaran dari Republik Prius, tapi Adrian ingin menanyakan terlebih dulu pendapat Putri Xialin. Adrian menanyakan pada Putri Xialin, apakah dirinya harus menerima tawaran dari Republik Prius mengenai promosi 1000 unit peralatan Vanguard miliknya. Pada dasarnya, Adrian ingin meminta pendapat dari Putri Xialin apakah tepat untuk menyerang pasukan revolusi demi para politisi Republik Prius. Xialin berkata karena ia sekarang didukung oleh Republik Prius, mungkin ia akan membuat pilihan terbaik bagi negara itu, dan Adrian rasa jika penyelesaian Putri Xialin cukup terampil. Menyebut posisinya sebagai perwakilan negara dan memihak Republik Prius, selagi tidak mengekspresikan pendapat pribadinya sampai akhir, itu adalah pilihan terbaik bagi seorang putri yang menerima dukungan dari Republik Prius. Keputusan Putri Xialin membuat Adrian mengingat kenangan pahitnya di kehidupannya di masa lalu ketika ia harus berhati-hati dengan negara kuat di sekitarnya. Tapi keputusan seperti itulah yang membuat Adrian suka pada Xialin. Garcia mengatakan untuk tidak perlu berpikir panjang lagi karena jika Adrian setuju, maka keuntungan Adrian akan mencapai 50 triliun. Karena itu Adrian pasti akan menerima tawarannya. Namun bukannya menjawab akan menerima tawaran, Adrian malah mengatakan apa yang sedang dipikirkan Garcia sampai mengira dirinya akan mau menerima tawaran itu. Garcia menanyakan apa maksud Markus Adrian tadi, dan Adrian mengatakan jika ia memang tidak perlu memikirkan terlalu lama tawaran itu, tapi bukan berarti ia akan menerima tawarannya. Meski tawaran yang dibuat oleh Republik Prius akan sangat menguntungkan dirinya dalam penjualan produk Vanguard-nya, tapi dirinya harus menolak tawaran berbahaya itu. Mendengar jawaban itu, Garcia seketika sangat marah pada Adrian karena berani menolak tawaran Republik Prius tanpa pikir panjang. Terlebih, Garcia ingin Adrian memberikannya alasan yang masuk akal kenapa Adrian menolak tawaran itu. Adrian sendiri merasa jika orang ini terlalu emosian hanya karena sekali ditolak olehnya, dan Adrian berpikir mungkin saja orang ini akan mengancamnya atau bagaimana. Karena Garcia terlalu berisi dan banyak omong, Adrian menggunakan sihir pada Garcia agar tetap diam, karena sepertinya Garcia tidak sadar bahwa mereka berada di benua Depteron. Ini adalah peta dunia di manhwa ini, di mana sekarang kita ditunjukkan bahwa Depteron kontinen adalah benua di mana Kekaisaran Bringum berada dan juga Kerajaan Reinhardt. Lalu benua di sebelahnya adalah Tetarton kontinen, di mana itu terdapat wilayah Republik Prius. Karena Kekaisaran Bringum sedang berperang melawan Republik Prius, Adrian tidak mungkin akan melakukan tindakan yang akan merugikan Kekaisaran Bringum. Dengan kata lain, Adrian akan mendukung Kekaisaran Bringum yang berada di benua yang sama dengannya. Jadi ia tak punya alasan untuk memecahkan masalah dalam Republik Prius yang akan merugikan Kekaisaran Bringum dalam perang. Garcia mencoba meyakinkan Adrian jika ini hanyalah urusan antar negara dan Adrian lebih baik mengutamakan kepentingan pribadi terlebih dulu. Tapi Adrian memberitahu jika dalam jangka panjang itu akan merugikannya jika berada di sisi yang berseberangan dengan Kekaisaran Bringum. Adrian merasa jika harusnya pemerintah sendiri yang menyelesaikan permasalahan domestiknya. Karena jika masyarakat mengetahui soal pemberontakan, itu akan menimbulkan tanda tanya di benak masyarakat. Adrian menyarankan agar Prius menyelesaikan permasalahan seperti itu secara langsung, karena itu akan lebih mudah jika mereka mau maju dan memecahkan masalahnya.
Garcia sendiri tampaknya sudah muak mendengar omongan pedas dari Adrian yang menolak tawarannya mentah-mentah dan ia langsung berdiri dari tempat duduknya. Karena sudah tidak tahan dengan semua sindiran itu, Garcia memutuskan untuk pergi dari hadapan Adrian tanpa berpamitan. Tapi itu membuat Adrian menanyakan mau kemana Garcia buru-buru seperti itu. Garcia yang pergi tentunya menutup pintunya dengan sangat keras hingga membuat si Alim jadinya kaget. Tapi Adrian mengatakan jika orang itu memang sangat kasar. Adrian mengatakan jika sebaiknya mereka menikmati semua hidangan ini bersama karena pengganggunya sudah pergi. Adrian yang sudah sangat lama sekali tidak makan makanan dari tempat asalnya tentunya merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa menikmati makanan kesukaannya. Beberapa waktu kemudian, seorang pemuda dengan nada marah menunjukkan kekecewaannya pada Adrian karena melakukan tindakan ceroboh yang tidak memikirkan konsekuensi tindakannya. Bukan tanpa alasan, pemuda itu menyinggung postingan Adrian di sosial media yang melakukan pertemuan dengan Putri Syalin, sekaligus di sana ada ketua dewan dari Republik Prius. Pemuda itu mengatakan jika Adrian sudah membocorkan informasi sensitif di sosial media di waktu yang sensitif, yang mana itu adalah perang antara Kekaisaran Bringung dengan Republik Prius. Sebagai balasan tindakan Adrian, Republik Prius yang pendendam menyatakan sanksi ekonomi pada kerajaan Reinhardt. Pemuda itu ingin agar Adrian diberikan hukuman yang setimpal agar tidak melakukan kesalahan yang sama di lain waktu. Jika kalian bertanya Adrian sekarang berada di mana, saat ini Adrian sedang berada di ruangan sidang kerajaan Reinhardt karena permasalahan Adrian dengan utusan Republik Prius. Rapat bangsawan tingkat tinggi yang ditulis sebagai rapat tindak penanggulangan dan terbaca sebagai pemeriksaan adalah respon atas unggahan Adrian yang menyebar begitu cepat ke seluruh dunia hingga menyebabkan kekacauan tak hanya di Republik Prius tapi juga di kerajaan Reinhardt, dan Adrian dipanggil ke ruangan sidang untuk diberikan tekanan. Pemuda itu dengan berani mengatakan jika ini adalah tugasnya sebagai elder dan senior di masyarakat aristokrat untuk mengajari Adrian apa yang benar dan apa yang salah melalui pendisiplinan. Melihat sikap Marcus Alitraton, Adrian jadinya bingung dengannya padahal mereka bukanlah musuh, tapi dia begitu sengit padanya. Padahal mereka berdua berada di pihak yang sama dengan pangeran kedua. Hakim kemudian memberikan waktu bagi bangsawan yang ingin membela, dan Otis kemudian meminta waktu untuk memberikan pendapatnya karena Republik Prius dan kerajaan Reinhardt mereka tidak memiliki banyak volume pertukaran. Menurut Otis, Jordi Kingdom lebih sering melakukan transaksi dengan mereka, jadi meski Republik Prius menjatuhkan sanksi, kerugiannya tidak akan terlalu signifikan, jadi ia rasa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Marquis Ali mengatakan jika Republik Prius memiliki koneksi yang kuat dengan benua Triton, jadi kemungkinan pengaruh Republik Prius akan semakin kuat dan akan menghancurkan mereka. Marquis Ali bahkan menyinggung harusnya Marquis Otis tahu seberapa banyak senjata dan artefak yang dikirimkan kerajaan Reinhardt ke benua Triton. Jadi jika mereka memutuskan hubungan, maka itu akan timbul kerugian besar. Otis tentunya tak setuju karena benua Triton harusnya menyadari jika Republik Prius membutuhkan Adrian untuk menyelesaikan masalah pasukan revolusi. Jadi tak mungkin mereka akan bekerja sama dengan negara yang kacau secara internal dan eksternal. Perdebatan antara Marquis Ali dan Otis berlangsung dengan sangat sengit sampai membuat Adrian tidak tahu lagi mereka berada di pihak siapa. Bahkan sang Raja Reinhardt juga ikutan pusing. Raja yang melihat Arcia mengangkat tangannya kemudian mempersilahkan Arcia untuk berbicara, tapi itu membuat Adrian jadinya terkejut dengan tindakan Arcia. Semua orang juga terkejut karena mereka tahu bahwa Arcia adalah wanita pemalu, tapi mereka beranggapan jika Arcia yang pendiam itu sedang mencoba untuk melindungi tunangannya. Arcia menanyakan pada peserta sidang karena ia tidak terlalu paham. Belum lagi, mereka sama sekali tidak menunjukkan kesalahan Adrian ada di mana, tapi malah terus menyudutkannya. Ali mengatakan jika Adrian dengan sembarangan memposting rahasia pemerintah Republik Prius ke publik, tapi Arcia membalas jika Adrian hanya mengatakan yang sebenarnya dan itu bukan kebohongan. Ali mengatakan jika unggahan dari Adrian membuat situasi Republik Prius makin rumit, dan Arcia mengatakan jika itu adalah kesalahan mereka sendiri karena kebenarannya terungkap dan menyebabkan masalahnya melebar, jadi itu bukanlah kesalahannya Adrian. Ali tampaknya kesusahan membalas omongan Arcia karena masalah itu memang berasal dari Prius sendiri, sehingga bukan Adrian menjadi penyebab masalah utamanya, dan Raja Reinhardt juga setuju dengan perkataan Arcia.
Ali yang masih ngotot mengatakan, tak peduli seberapa kotor transaksinya, membocorkan dan menyusahkan pihak lain itu akan melanggar moralitas. Tapi raja tak sependapat karena mereka tidak menerima transaksi kotornya. Raja memberikan sebuah perumpamaan, semisal Markus Straton kehilangan uangnya karena dirampok dan raja memberitahu siapa perampoknya. Apakah Straton akan meminta pertanggungjawaban dirinya karena telah menyusahkan si perampok? Dan itu membuat Ali jadinya tidak bisa berkutik hingga membuat pangeran kedua tertawa. Luke mengatakan jika pendapat Arcia dan Odys benar, meski unggahan Adrian memang merugikan pemerintahan Republik Prius, tapi itu hanya berlaku bagi mereka yang melakukan tindakan kejahatan. Luke berpendapat bahwa apa yang dilakukan Adrian adalah protes pribadinya saja, tapi memberikan sanksi nasional adalah bentuk kemarahan yang berlebihan. Dan Adrian yang tahu jika Luke mengetahuinya tentunya jadi kesal, karena dia dari tadi diam saja. Ketika Luke akan melanjutkan omongannya, putra mahkota langsung memotongnya dengan mengatakan jika pengajuan tuntutan terhadap Adrian tidak diperlukan lagi. Michael mengatakan jika Prius meremehkan kerajaan mereka dengan menjatuhkan sanksi, maka sebaiknya mereka menghadapinya dengan bekerja sama dengan sekutu. Jadi langkah pertama mereka harus memberikan pernyataan untuk mengkritik pilihan Republik Prius. Beberapa bangsawan lain juga sepakat dengan usulan itu, karena kerajaan mereka seperti terlalu direndahkan oleh Republik Prius. Tapi Adrian sendiri tak menyangka jika Arcia akan berbicara dengan sangat proaktif. Meski begitu, Adrian merasa bangga dengan Arcia yang sudah banyak berkembang sejak pertama kali mereka bersama, dan itu membuat Adrian jadinya merasa makin lega. Putri Diana yang merupakan anak keempat kerajaan, sekaligus putri pertama yang menempati urutan ketiga pewaris tahta, kemudian menanyakan pada Adrian kenapa dia masih bersikap santai selagi dalam persidangan. Adrian mengatakan pada Putri Diana jika dirinya sudah menyiapkan sesuatu untuk berjaga-jaga jika dalam keadaan seperti ini, dan Putri Diana menanyakan sesuatu apa yang dimaksud. Adrian mengatakan jika dirinya sudah menyimpannya setelah pertemuan itu, karena dirinya dengan sengaja merekam pembicaraannya dengan Garcia setelah Adrian menyadari akan ada pembicaraan yang sangat menarik. Mereka yang berada di ruangan sidang tentunya terkejut dengan pembicaraan Adrian dan utusan Republik Prius yang bahkan menyinggung Kekaisaran Bringung terkait dengan perang antara kedua negara itu. Michael tentunya jadi tertawa keras karena Adrian rupanya sudah merekam isi pembicaraan mereka. Dan Michael akhirnya paham kenapa Adrian menulis hashtag Kekaisaran Bringung aku takut di unggahannya. Michael yakin jika video ini tersebar, maka Kekaisaran Bringung tak akan punya pilihan lain selain ikut campur, karena mereka yang menjaga wajahnya tak punya pilihan lain selain melindungi Adrian yang menderita kerugian karena mereka. Berkat alasan Adrian yang memihak Kekaisaran Bringung yang berada di benua yang sama, itu bukan lagi menjadi masalah antara kerajaan Reinhardt dengan Republik Prius, tetapi juga menyebar menjadi masalah harga diri Kekaisaran Bringung. Selain itu, alasan Adrian memihak Kekaisaran Bringung adalah karena itu akan menjadi landasan bagi negara-negara lain di benua Depteron untuk ikut serta dalam masalah ini. Pada akhirnya, video percakapan antara Adrian dengan Ketua Dewan Negara yaitu Garcia telah tersebar luas di sosial media setelah rapat penanggulangan berakhir. Setelah videonya viral, tak hanya Kekaisaran Bringung tetapi juga sekutu Reinhardt juga memberikan pernyataan untuk mendukung kerajaan Reinhardt. Seperti reaksi yang berantai, semua negara di benua Depteron kecuali Holy Land bergabung dalam pernyataan mengkritik Republik Prius. Bahkan pernyataan sanksi ekonomi dari Prius menjadi pertukaran terburuk dan mengakibatkan sanksi balasan. Seorang pelayan menanyakan kenapa Putri sampai bilang ketakutan seperti itu. Dan Xialin membicarakan soal Adrian yang hanya setahun lebih tua darinya tapi sudah membuat kekacauan di seluruh dunia. Xialin menyadari jika Adrian memiliki banyak hal dan berbeda dengan dirinya yang tidak memiliki apapun kecuali posisinya sebagai putri dari benua Triton. Pelayan itu mengatakan jika orang seperti Adrian akan sangat sempurna bagi Tuan Putri untuk menjadi pasangannya, dan Xialin secara tidak sengaja mengatakan setuju. Xialin yang baru sadar tentunya terkejut karena pelayan itu mengatakan jika orang yang sudah punya tunangan akan cocok dengannya. Tapi pelayan itu mengatakan jika dirinya hanya tidak sengaja mengatakannya.
Xiaolin ingin agar pelayan itu tidak mencoba mengungkit kembali pembicaraan mereka barusan. Namun bersamaan dengan itu, seorang pelayan mendatangi Putri Xiaolin. Pelayan itu memberitahu bahwa mereka telah mendapatkan pesan dari Holy Land, di mana itu adalah informasi terkait kompetisi kedua yang akan dilaksanakan serentak dengan masing-masing dua peserta. Xiaolin senang akhirnya kompetisi kedua sudah diumumkan dan ia menduga bahwa kompetisinya akan dilakukan di lingkungan yang konfrontatif untuk digunakan. Xiaolin menanyakan apakah mereka juga sudah mendapatkan informasi terkait siapa atau kandidat mana yang akan bekerja sama dengannya. Pelayan itu mengatakan jika peserta yang akan bekerja sama dengan Putri Xiaolin adalah Nona Avril Barnett yang disponsori oleh Marquis Adrian.